Mengenai masalah kesehatanmu, itu disebabkan oleh stres jangka panjang. Menstruasi yang tidak teratur, juga karena kurang istirahat dan terlalu lelah bekerja. Mulai sekarang kamu harus lebih menjaga dirimu. Terima kasih, Xiaotian. Aku akan mengingatnya. Bos si brengsek Zhou Fengtian itu, entah trik apa yang dia mainkan, tapi dia malah bisa bekerja sama dengan restoran Baxian. Soal rencana kita mengambil alih rumah leluhur mereka, mungkin sekarang akan sulit. Tidak bisa begitu. Rumah keluarga Zhou adalah lokasi feng shui yang sangat bagus, Master Zhang bilang. Tempat ini tidak hanya menarik keberuntungan dan kekayaan, tapi juga bisa membawa peluang yang tak terduga. Kita harus menggenggamnya erat-erat. Tapi, Jalanan di desa Longmian sangat buruk dan transportasinya sulit. Ini selalu menjadi kekhawatiran utama bagi penduduk desa. Dan sebagai pemimpin tim konstruksi dari grup Dingsheng, jika mereka ingin aku membangun jalan itu, mereka harus menyerahkan rumah keluarga Zhou. Aku ingin lihat apakah Zhou Fengtian berani mengutamakan kepentingan keluarganya di atas pembangunan desa. Hahaha. cemerlang, itulah kenapa Anda bosnya. Ini bukan soal harganya, ini cuma tanaman herbal biasa. Dan jumlahnya pun sedikit, di tempat lain paling mahal. Harganya cuma sekitar 50. Tapi di sini kenapa tiba-tiba jadi semahal ini? Aula Jishi milikku adalah yang di kota klinik medis terbesar. Harga kami adil, kami jujur kepada semua orang. Bocah ingusan beli kalau mau, kalau nggak mampu, pergi saja sana. Begini caramu melayani pelanggan. Lihat dirimu, gembel begitu pelanggan macam apa kamu ini. Tunggu. Tuan Chen, Anda sudah datang. Saya sudah siapkan khusus untuk Anda ginseng liar berusia seabad, harganya 5 juta. Dicampur dengan banyak bahan berkhasiat, direbus menjadi ramuan, dijamin bisa menyembuhkan penyakit Anda. Kamu sangat perhatian. Asalkan bisa menyembuhkan penyakit kakekku, uang bukan masalah. Oh, terima kasih Tuan Chen. Terima kasih, Nona Chen. Nah, ramuan ini dalam waktu setengah jam adalah waktu terbaik untuk diminum. Silakan segera diminum. Nggak nyangka Aula Jishi bukan cuma menindas pelanggan, tapi juga berani menjual obat sembarangan demi keuntungan pribadi. Kamu malah mempertaruhkan nyawa pasien. Dalam bahaya, benar-benar keterlaluan. Omong kosong belaka. Ramuan ini adalah resep rahasia leluhur Aula Jishi dan terbuat dari ginseng liar berusia seabad, direbus secara khusus. Ini obat segala penyakit. Bocah sombong, tahu apa kamu soal medis? Siapa kamu? Pemilik Ji adalah apoteker terkenal di kota ini. Demi menyembuhkan kakekku, dia sudah berusaha keras. Beraninya kamu memfitnahnya. Anak muda, kamu bilang Ji memberikan obat sembarangan. Apa kamu punya bukti? Tentu saja ada. Pertama, ini sama sekali bukan ginseng liar berusia seabad, melainkan ginseng biasa yang baru ditanam tahun lalu. Kedua penyakit tuan besar ini disebabkan oleh hawa dingin yang masuk ke tubuh. Dia terlalu lemah untuk tonik sekuat ini. Meminum obat ini malah akan berakibat buruk. Oh, Beraninya kamu. Saya sudah praktik medis bertahun-tahun, kamu meragukan keahlian medis saya dan etika saya. Tuan Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Silakan minum obatnya sekarang. Ji, kalau terjadi sesuatu setelah minum ini, apa kamu mau tanggung jawab? Tonik biasa ini paling-paling cuma nggak berefek, memangnya konsekuensi apa yang bakal ada? Tuan Chen, saya berani bersumpah demi Tuhan. Baiklah. Tubuhku memang terasa agak mendingan. Nak, apalagi yang mau kamu katakan sekarang? Apa maksudmu 3 hari? Apa kamu menyumpahi Tuan Chen? 2. 1. Apa yang terjadi pada kakekku? Bukankah Anda menjamin bahwa semuanya akan baik-baik saja? Aku tidak tahu. Pasti dia orangnya, pasti dia. Dia menggunakan semacam sihir jahat. Dia tadi cuma mengutuk Tuan Chen, pasti begitu. Omong kosong. Kau Ji, apa kau menganggapku bodoh?
Sudah kukatakan tadi, penyakit kakek ini disebabkan oleh energi yin yang masuk ke tubuhnya, merusak fondasi tubuhnya. Kau menggunakan begitu banyak tonik kuat untuk meramu obat itu, khasiatnya terlalu keras. Bukannya menyembuhkan, tapi itu malah akan membuat Tuan Chen kehilangan nyawanya. Anak muda, kau bisa menyelamatkan kakekku. Kan tadi aku buta dan salah menilaimu aku. Aku minta maaf padamu, aku mohon tolong selamatkan kakekku. Bangunlah! Baiklah kalian berdua bantu kakek ini bangun. Kakek. Brengsek kau. Bukannya menyelamatkannya, kau malah memanfaatkan kesempatan untuk membalas dendam. Segera tangkap dia. Berhenti. Anak muda, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Jika kau butuh bantuan keluarga Chen, katakan saja. Kami tidak akan ragu. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Aku baik-baik saja, sudah jauh lebih baik. Anak muda, terima kasih. Itu cuma bantuan kecil. Ji, aku mendanai Anda untuk membuka klinik ini, dan aku sangat mempercayaimu. Beginikah cara Anda membalas budiku? Jika bukan karena anak muda ini turun tangan dan membuatku memuntahkan obat itu, aku takut saat ini aku sudah bertemu Raja Neraka. Orang tanpa kebajikan atau etika tidak pantas mengelola klinik pengawal bawa dia ke Biro Keamanan. Dia harus dihukum berat. Mulai hari ini, Aula Jishi akan dikelola oleh anak muda ini. Apa? Saya yang akan mengelola Balai Jishiya. Tunggu, bagaimana bisa begini? Kemampuan medismu sangat luar biasa, dan kamu adalah keluarga Chen. Penyelamat besar membiarkanmu mengelola Balai Jishi sangatlah pantas. Tidak, tunggu aku. Aku berinvestasi di klinik ini dengan niat memberikan kota ini pelayanan medis yang lebih baik, tapi Ji sudah sangat mengecewakanku. Ying Fan tadi sangat tidak sopan, tapi kamu tidak menaruh dendam dan bahkan menyelamatkan nyawa tuaku ini. Itu menunjukkan kebaikan hatimu. Kakek. Anak muda, tolong jangan menolak lagi. Ini adalah keluarga Chen, rasa terima kasih yang tulus. Baiklah. Ganteng karena kamu bisa melihat di mana letak penyakitnya, kamu bisa menyembuhkan kakekku, kan? Tentu saja aku bisa. Sebenarnya kursi naga ini adalah akar penyebab penyakit Tuan Chen penyakitnya. Apa kursi naga ini adalah singgasana kaisar dinasti Tang ini membawa energi naga ini benar-benar harta karun. Bertahun-tahun lalu, kakekku mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kursi naga ini. Katanya penggunaan jangka panjang bisa memperpanjang usia. Bagaimana mungkin ini jadi penyebabnya? Energi naga. Kursi naga ini memang benar sebuah singgasana dan memang tak ternilai harganya, tapi itu bukan energi naga, melainkan energi jahat. Naga pendendam berani berulah di hadapanku, sang dewa naga Enyahla. Baiklah, sudah beres. Kamu bahkan tahu Feng Shui dan metafisika. Aku hanya tahu sedikit. Anak muda, itu luar biasa. Grup Dingseng milik keluargaku adalah yang terbesar perusahaan konstruksi di kabupaten ini. Kebetulan kami membutuhkan seorang ahli yang bisa membaca Feng Shui. Aku sudah memutuskan untuk mempekerjakanmu sebagai CEO Grup Dingseng dan konsultan senior dengan gaji tahunan sebesar 5 juta. Ben, benarkah? Ini, ambillah. Ganteng, aku selalu ingin belajar Feng Shui. Bisakah kamu mengajariku? Aku bisa mengajarimu. Tapi untuk prosesnya, berbaringlah diam dan jangan bergerak. Sakit. Pertama kali memang selalu sakit. Tahan saja sebentar. Sudah selesai, aku sudah membantumu membuka titik meridianmu. Setelah kamu merasakan misteri Feng Shui, aku akan mengajarimu lebih banyak lagi. Kurasa kau cuma mau mengambil keuntungan dariku. Kap AA sekecil itu cuman lelucon,
tidak ada apa-apanya dibanding milik kakak iparku. Apa katamu siapa yang kau bilang kecil? Aku baru ingat keluargaku, masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku pulang sekarang. Dasar mesum kau menyentuhku di mana-mana. Kalau aku tidak belajar feng shui akan kubuat kau membayarnya. Wah, ramai sekali ya. Pembangunan jalan ini berkaitan dengan perkembangan desa Quansheng Kau dari grup Dingsheng Kapten Tim Konstruksi. Karena kau yang memimpin proyek ini, semuanya sangat berterima kasih padamu. Benar sekali, kami semua berterima kasih. Oh, jadi kalian tahu ya, aku dari grup Dingsheng Kepala Konstruksi. Dan kalian tahu pembangunan jalan ini sepenuhnya bergantung padaku. Quansheng, apa yang kau lakukan? Karena kalian semua sudah tahu. Lalu kenapa kalian bekerja sama untuk merundung adikku? Hari itu, Zhou Fengtian di depan Tuan Ju dari restoran Baxian mempermalukan adikku. Apa ada di antara kalian yang bicara sepatah kata pun? Quansheng, begini. Di mana kalian saat itu kalian mengeroyok adikku dan sekarang kalian ingin aku membangun jalannya. Biar ku beritahu kalian. Jangan harap. Tapi uang untuk jalan itu desa sudah membayarmu. Terus kenapa aku adalah kapten konstruksi grup Dingsheng? Soal jalan ini dibangun atau tidak, itu terserah aku. Paman kepala desa, apa yang terjadi? Zhou Fengtian, beraninya kau menampakkan diri. Keluarga Zhouku berdedikasi untuk... Keluarga Zhouku berdedikasi untuk perkembangan desa ini. Tapi kau bajingan yang tidak tahu terima kasih. Demi menghindari membayar utang padaku, kau menghasut seluruh desa untuk melawan kami. Sekarang saudaraku sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membangun jalan untuk desa lagi, dan kaulah yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Sebenarnya, jalan itu bukan tidak mungkin untuk dibangun. Asalkan Zhou Fengtian memberikan rumah leluhurnya kepada saudaraku sebagai ganti rugi atas tekanan mental. Lalu, di depan semua orang berlutut dan minta maaf kepada saudaraku dan menggonggong seperti anjing 3 kali, baru aku akan memaafkan kalian semua. Zhou Quansheng, bicara apa kamu itu Fengtian bisa bekerja sama dengan restoran Baxian. Itu karena kemampuannya sendiri. Lagi pula uang untuk pembangunan jalan. Sudah aku bayar padamu. Bagaimana bisa kamu menarik kata-katamu begitu saja? Halah, Pak Kades. Memangnya kenapa kalau aku ingkar janji selama Zhou Fengtian tidak menyerahkan rumah tuanya hari ini dan berlutut minta maaf jika kalian ingin membangun jalan ini? Jangan harap. Cukup omong kosongnya, intinya kamu cuma ingin merebut rumah tuaku. Aku tidak punya waktu untuk buang-buang napas bicara denganmu. Hari ini, pilihannya cuma 2, ikuti kemauanku, atau jalan ini tidak akan pernah dibangun. Zhou Fengtian, jangan bilang aku tidak memperingatimu. Membangun jalan adalah masalah besar demi kemajuan desa. Jika kamu merusak ini demi kepentingan pribadimu dan mengacaukan segalanya, kamu akan menjadi pendosa abadi desa Longmian. Zhou Fengtian, tunggu apa lagi? Cepat, lakukan apa yang dikatakan Tuan Zhou. Apa kamu benar-benar seegois itu? Apa kamu tega melihat pembangunan desa yang akhirnya didapat ini hancur begitu saja? Apa kamu tidak punya hati nurani? Tuan Zhou adalah pemimpin tim konstruksi dari grup Dingsheng. Hanya dia yang punya kuasa membantu desa ini dan hanya dia yang bersedia melakukannya. Jika kita melewatkan kesempatan ini hanya karena dirimu ludah semua orang saja, sudah cukup untuk menenggelamkanmu. Zhou Fengtian, sudah kamu putuskan, kesabaranku sudah habis. Kamu baru saja menyebut grup Dingsheng dan soal menjadi pemimpin konstruksi. Kenapa? Kamu takut sekarang grup Dingsheng adalah perusahaan di bawah keluarga Chen di kabupaten dan kakak laki-lakiku adalah pemimpin tim konstruksi itu. Apakah jalan ini akan dibangun atau tidak? Semuanya tergantung pada kata-kata kakakku. Aku akan hitung sampai 3 hari ini, kamu pilih berlutut, bersujud minta maaf, dan serahkan rumah tuamu. Atau aku akan membawa anak buahku pergi sekarang juga, dan desa Longmian kalian tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk pembangunan dan kemajuan. Aku tidak menyangka bahwa grup Dingsheng yang ternama punya hama sepertimu, hanya seorang pemimpin konstruksi, berani menindas orang dengan kekuasaannya demi keuntungan pribadimu. Kamu mengabaikan pembangunan seluruh desa. Oh, kamu sedang menceramahiku. Zhou Quansheng, kamu dipecat. Hahaha, pecat aku. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu orangnya grup Dingsheng, ketua baru atau konsultan senior yang dibayar mahal oleh Tuan Chen? Zhou Fengtian, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu takut karena bodoh. Berani-beraninya bicara pada kakakku seperti itu. Kamu cuma tukang ikan bau orang desa Udik. Kenapa tidak kencing saja dan berkaca pada dirimu sendiri? Apa kamu pikir aku tidak bisa memecatmu? Kamu, Marga Zhou, apa sudah cukup bicaranya? Desa Longmian, bagaimana bisa menghasilkan orang bodoh yang tidak masuk akal sepertimu? Jalan pegunungan desa kita sangat terjal. Transportasinya sulit. Kita tidak pernah bisa maju. Kesempatan untuk membangun jalan ini. Sudah berapa lama kita menunggu?
Apa kamu harus menghancurkannya baru puas? Pak Kades, cepat ambil tindakan. Apa kita benar-benar akan membiarkannya dan rumah tua keluarga Zhou yang rusak itu menghancurkan pembangunan seluruh desa? Cukup. Zhao Guansheng, dana untuk pembangunan jalan sudah kuberikan setiap sen padamu. Feng Tian tidak mau menjualnya. Dia tidak bersedia menjual rumah tuanya. Kamu tidak bisa memaksa penjualan itu. Jadi Anda berencana untuk memihak Zhou Feng Tian? Aku tidak memihak siapapun. Aku hanya memihak pada kebenaran dan keadilan Zhao Guansheng. Bangun jalannya jika kamu bisa. Jika tidak bisa, maka kembalikan uangnya padaku. Baiklah tua bangka, nyalimu besar juga. Selama Zhou Feng Tian ada di sini, jalan ini tidak akan pernah dibangun. Mengenai uangnya, jangan harap bisa kembali. Ini adalah pelanggaran kontrak sepihak. Kenapa pula aku harus mengembalikannya padamu? Kamu sudah keterlaluan. Aku memang menindasmu, terus kenapa? Dan kamu, Zhou Feng Tian. Aku sudah memberimu kesempatan, kamu saja yang tidak tahu diuntung. Kalian semua patahkan kakinya untukku. Ada apa ribut-ribut ini? Nona Chen, apa yang Anda lakukan di sini? Saya baru saja bersiap untuk membangun jalan untuk desa Longmian. Tapi si Udik ini demi kepentingan pribadinya, menghalang-halangi dengan segala cara. Saya baru saja berencana untuk memberinya pelajaran. Nona Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Feng Tian, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Justru Zhao Guansheng yang ingin memanfaatkan pembangunan jalan untuk merampas rumah tua keluarga Zhou. Tolong jangan tertipu olehnya. Aku adalah pemimpin tim konstruksi dari grup Dingsheng. Mana mungkin aku menipu Nona Chen? Zhou Feng Tian beraninya menyinggung grup Dingsheng, habislah kau. Tuan. Bos. Sudah beres. Tuan. Bos. Tuan. B-Boss. Tuan, apa yang mereka katakan soal pembangunan jalan itu dan soal rumah leluhur itu? Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Apa itu penting bagimu? Tidak penting, aku akan lakukan apapun perintahmu, Tuan. Bagus. Zhao Guansheng, sekarang apa kau masih berpikir aku tidak berhak memecatmu? Ini bagaimana mungkin ini terjadi? Nona Chen, bagaimana bisa Anda bersama si Udik ini? Kak Feng Tian adalah presiden grup Dingsheng dan bahkan orang pilihan kakek penasihat senior kau berani tidak hormat padanya. Apa kau bosan hidup? Bukan cuma itu. Dia juga menggunakan jabatannya sebagai mandor konstruksi untuk mengambil uang dari desa. Tapi tidak membangun jalannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang bawa dia ke kantor polisi. Beraninya kau memakai nama grup Dingsheng untuk korupsi dan suap, aku tidak akan pernah menoleransi ini. Ini harus diselidiki dengan tegas secara menyeluruh. Baik. Nona Chen, aku tidak bersalah, aku dijebak Zhao Guanyu. Berkali-kali kau merencanakan siasat, berusaha merebut rumah leluhurku. Hutang ini. Sudah waktunya kita menyelesaikannya. Kak Zhou, oh tidak. Tuan Feng Tian, aku benar-benar tidak tahu kau punya latar belakang seperti ini. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Anggap saja aku bukan siapa-siapa dan lepaskan aku. Zhao Guanyu, semua uang yang aku utang ada di sini, semuanya ada di sini. Kalau kau berani macam-macam lagi, pikirkan dulu konsekuensinya. Hei, terima kasih Tuan Feng Tian, terima kasih Tuan Feng Tian, hei. Kenapa kau lari? Nah, apa yang kau lakukan? Ayah, biar aku perkenalkan, ini adalah... Anda pasti Paman Zhou. Halo Paman, aku Chen Yingfan, aku pacarnya Feng Tian. Pergi sana ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bertemu dengannya di kota saat sedang membeli obat. Dia cuma gadis liar yang kebetulan kutemui. Dia mengincar keahlianku dan terus menggangguku. Aku benar-benar tidak bisa lepas darinya, jadi aku ajarkan dia 1-2 jurus. Oh, begitu rupanya. Jadi kau muridnya Xiao Tian. Apa kau akan pulang malam ini? Kenapa tidak datang ke rumahku saja? Aku sendiri yang akan memasak untukmu. Kakak ipar Feng Tian, saat kau menginap di tempatku semalam, menginap kau tidak pernah bilang kalau punya pacar. Xiao Tian, aku masih merasa kurang enak badan. Bisa tolong periksa aku lagi hari ini? Kakak ipar Yingfan, kalian berdua. Hei, oh jadi Anda kakak iparnya, harusnya Anda bilang. Dari tadi aku tadi bingung, Anda kakak ipar siapa? Xiao Tian itu polos dan baik hati. Jangan sampai tertipu oleh wanita licik, terutama tipe yang suka pura-pura menjadi pacar orang. Feng Tian, ada hal penting yang ingin kubicarakan. Hei Xiao Tian, bajumu ketinggalan di tempatku kemarin, ikutlah denganku untuk mengambilnya. Sudah, kalian berdua berhenti. Jangan bercanda terus. Kalian berdua, silakan. Ada perlu apa denganku?
Kak Feng Tian Property yang baru saja diambil alih grup, terus-menerus mengalami kecelakaan. Kakek curiga ini masalah Feng Shui, dia ingin kamu memeriksanya. Baiklah. Ayah, ini obat yang kubelikan untuk ibu. Ingatkan ibu untuk minum obat tepat waktu. Wah, anak pintar, iya tunggu sebentar. Astaga, kamu semakin dewasa saja. Hei, nak, ini dari paman Wangmu. Dia minta tolong titipkan barang untuk Jiahui. Kapan kamu pergi ke kota kabupaten, jangan lupa berikan ini padanya. Parang Jiahui. Kalau begitu aku pergi hari ini. Siapa Jiahui? Bunga desa Longmian teman masa kecil Xiaotian. Apa dia dan Kak Feng Tian sangat dekat? Lebih dari sekadar dekat, Xiaotian bermimpi ingin menikahinya. Kenapa berdiri saja di sana? Ayo pergi. Kak Feng Tian, aku parkir mobil dulu ya. Bersandar pada batu gunung kanan tinggi dan kiri rendah, macan putih menjulurkan tangan mencabut nyawa kutukan macan putih yang sangat berbahaya. Pantas saja sering terjadi kecelakaan. Hei nak, apa yang kamu lakukan? Aku Chen Yingfan, aku di sini untuk memeriksa Feng Shui. Kamu memeriksa Feng Shui. Hahaha, masih muda sudah tidak benar. Pura-pura jadi ahli untuk menipu orang. Hei, pergi sana. Kalau kamu masih berkeliaran di sini, aku akan panggil satpam. Kalau kamu masih tidak mau pergi, aku akan panggil penjaga. Bocah ingusan, apa yang kamu tahu tentang Feng Shui? Ini adalah ilmu yang sangat dalam tanpa latihan puluhan tahun. Kamu bahkan tidak akan bisa memulainya. Bocah pembual sekali. Karena kamu mengaku tahu Feng Shui, maka hari ini aku akan mengujimu. Situs konstruksi ini terus-menerus tertimpa masalah. Katakan padaku, kenapa bisa begitu dan bagaimana cara memperbaikinya? Hei, kamu pikir kamu siapa dan apa hakmu untuk mengujiku? Kamu bahkan tidak mengenalku. Beraninya kamu mengaku ahli di bidang ini. Master Zhang adalah master paling terkenal di kabupaten ini. Dia sudah punya solusinya. Berhenti berpura-pura dan pergilah. Apakah Chen Yingfan tahu tentang ini? Hei bocah, aku sudah cukup memberimu muka grup Dingsheng. Selalu ditangani oleh Tuan Chen sendiri. Nona Chen tidak pernah ikut campur. Kenapa dia harus mencari Master Feng Shui? Kalau mau menipu seseorang, lakukan riset dulu. Hahaha. Itu dulu, sekarang sudah beda. Sekarang setelah aku bergabung dengan grup Dingsheng, Chen Yingfan ingin mengikutiku kemana-mana. Beraninya kamu mengejek Nona Chen. Nona Chen adalah cucu tunggal Tuan Chen, pewaris masa depan keluarga Chen. Dia menempel padamu. Kamu pikir kamu siapa pacar Nona Chen? Hei, jangan bicara sembarangan. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Dia pasti mau, tapi aku masih mempertimbangkannya. Bocah yang sangat sombong. Omong besar sekali, kamu berani bicara apa saja. Beraninya kamu tidak sopan pada Nona Chen. Penjaga, usir dia. Ada apa ini? Nona Chen, kami tidak tahu dari mana bajingan ini berasal. Dia mengaku sebagai Master Feng Shui untuk menipu kita dan bahkan bilang dia pacarmu. Benarkah? Itu benar, kami baru saja akan. Feng Tian, akhirnya kamu bersedia menerimaku. Beri dia pelajaran. Feng Tian, akhirnya kamu mau menerimaku. Hus, mereka cuma bicara omong kosong, sudahlah. Oh. Tadi kamu bilang, siapa yang mau kamu beri pelajaran? Nona Chen, kamu dan dia. Aku sedang berusaha keras mengejarnya, Feng Tian. Bukankah sudah jelas? Apa? Anda mengejarnya. Anda adalah putri sulung keluarga Chen, pewaris. Masa depan keluarga Chen, dia itu cuma orang kampung penipu. Mana mungkin Anda bersamanya? Ada masalah dengan itu. Saya tidak berani. Tapi dia. Feng Tian dipilih langsung oleh kakekku sebagai presiden grup dan konsultan senior. Kamu cuma mandor rendahan, beraninya kamu meremehkannya. Apa? Cukup orang yang tidak tahu tidak bersalah, jangan mempersulitnya. Karena Feng Tian sudah bicara, aku akan memaafkanmu kali ini. Buka matamu lebar-lebar di masa depan. Dan jangan meremehkan orang, hehe. Terima kasih bos, terima kasih Nona Chen. Feng Tian, Feng Shui di lokasi konstruksi ini, apakah ada masalah? Apa bisa diperbaiki? Jangan khawatir, aku sudah. Permisi Nona Chen. Ada apa lagi? Feng Shui lokasi ini, aku sudah meminta Master Zhang untuk memeriksanya. Kami sudah punya rencananya. Kalau Anda mempekerjakan orang lain sekarang, bukankah itu tidak pantas? Berapa aku akan membayarnya saja? Totalnya 200.000.
Berapa? Aku pantas mendapatkan harga itu. Uang sebanyak itu. Kenapa tidak dilaporkan ke grup? Apa kamu sedang main-main denganku dengan bertindak di belakangku? Di antara kalian berdua, apakah ada kesepakatan rahasia? Tidak sama sekali tidak. Tunggu, karena Master Zhang sudah sampai pada kesimpulan. Kenapa tidak dibagikan kepada semua orang? Ini kesempatan bagus bagiku untuk belajar satu atau dua hal. Tuan Zhang, tolong beri kami kesimpulannya. Asalkan hasilnya meyakinkan soal uangnya, tentu saja akan aku berikan padamu. Aku sudah bertahun-tahun di bisnis ini, membodohi dua bocah ingusan adalah hal yang sangat mudah. Lokasi konstruksi ini berhadapan langsung dengan sungai, yang mengakibatkan kecelakaan kerja dan bencana. Ini adalah spear shot dari tabrakan jalan. Asalkan kau menutup sungai ini, semuanya akan beres dengan mudah. Aku juga pernah mendengar para sesepuh di rumah menyebutkan istilah ini sebelumnya. Jadi ini yang namanya spear shot. Tuan Zhang benar-benar tepat sasaran. Meski agak mahal, tapi dia memang punya kemampuan. Spear shot. Tepat sekali. Kau benar-benar pandai mengarang cerita. Jadi Tuan Zhang yang hebat ini hanyalah seorang pembohong dan dukun palsu. Hei dasar bocah nakal yang tidak tahu apa-apa. Aku sudah melanglang buana selama bertahun-tahun, mengubah nasib buruk menjadi baik bagi banyak keluarga. Siapa kau berani mempertanyakan aku? Tuan Zhang adalah master feng shui paling bergengsi di seluruh kabupaten. Kau bisa pergi dan tanya-tanya sendiri. Nona Chen, maaf jika aku bicara belak-belakan orang yang Anda bawa ini sebagai konsultan senior. Apakah dia benar-benar mengerti feng shui? Aku percaya pada Feng Tian. Apa gunanya percaya? Aku sudah di bidang konstruksi lebih dari 10 tahun. Orang seperti dia, penipu munafik, sudah banyak yang aku temui. Benar atau salah? Akan jelas dengan satu pembuktian. Aku akan menimbun sungai ini sekarang juga, untuk memastikan lokasi Anda bebas dari masalah dan selesai dengan lancar. Feng Tian, apakah yang dia katakan itu benar? Sungai ini adalah sumber keberuntungan lokasi ini. Menjauhkan dari bencana, makanya kecelakaan kecil terus terjadi, tapi tidak pernah menjadi serius. Jika kau benar-benar menimbun sungai itu, kau akan memutus keberuntungan itu paling ringan, cedera akan terus berlanjut. Paling parah, kau akan terkena hukuman langit. Hukuman langit? Di hari yang cerah begini, dari mana datangnya hukuman itu? Bocah ini pasti cuma menggertak. Aku tidak akan tertipu oleh trikmu. Terserahlah. Arg. Nasihat baik takkan mempan bagi yang ingin mati. Tuan Anda benar-benar ahli yang sesungguhnya. Saya tidak ingin mati. Tolong selamatkan saya, tolong selamatkan saya. Kamu menghalangi aliran rezeki, melanggar kehendak langit. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya doa yang tulus memohon ampunan langit bisa membantumu melewati krisis ini. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ini dia. Itu si mandor itu. Dia menyuruh saya datang untuk melengkapi jumlah orang. Katanya setelah selesai, dia akan membagi uangnya dengan saya. Saya cuman figuran. Ya Tuhan, tolong jadilah saksi saya, ya ampun. Kamu. Yingfan, kebenarannya sudah jelas sekarang. Selanjutnya saya serahkan padamu untuk menanganinya. Bersekongkol dengan dukun palsu menipu perusahaan. Sepertinya grup Dingsheng butuh pembersihan besar-besaran. Nona Chen, saya sempat buta karena keserakahan. Saya tidak bersalah. Dialah yang membujuk saya melakukan ini. Omong kosong, saya baru saja bersumpah demi Tuhan. Apa kamu berani saya? Kenapa saya tidak berani? Saya bersumpah, saya juga korban. Itu si Marga Zhang itu yang menghasut saya. Saya salah. Jangan pukul saya. Saya yang melakukan semuanya. Semuanya ulah saya. Lihat dia. Benny tahu semua orang tentang Tuan Zhang dan apa yang terjadi hari ini agar orang lain tidak tertipu. Sedangkan kamu, berapa banyak uang sogokan yang sudah kamu ambil? Dari perusahaan selama bertahun-tahun ini, aku akan menyuruh orang menghitungnya satu persatu. Tunggu saja hukuman penjaramu. Pergi sana.
Kak Feng Tian, sambaran petir hukuman ilahi tadi, apa itu perbuatanmu? Yast. Kak Feng Tian, kamu jahil sekali. Ya ampun, ini benar-benar aneh. Ternyata hukuman ilahi benar-benar ada di dunia ini. Sungai itu benar-benar sumber keberuntungan bagi seluruh proyek ini. Celakalah aku mencuci kakiku yang bau di sungai ini setiap hari. Apa yang harus kulakukan? Baiklah, mari kita bahas urusan serius. Tempat ini tinggi di kiri dan rendah di kanan. Dengan bebatuan yang tajam dalam Feng Shui ini adalah White Tiger Evil yang paling berbahaya. Kamu hanya perlu menyingkirkan batu ini dan menanam pohon perunggu untuk menjamin keselamatan dan kedamaian. Lakukan apa yang Kak Feng Tian katakan. Kak Feng Tian, aku mengerti soal menyingkirkan batu itu, tapi pohon perunggu ini apa maksudnya? Burung Phoenix adalah raja dari segala burung dan hanya hinggap di pohon parasol, pohon perunggu ini. Akan meningkatkan keberuntunganmu serta mendatangkan kekayaan yang terus mengalir. Hewa. Ya ampun. Hei, Wah, Ya ampun. Luar biasa, benar-benar ajaib. Sepertinya aku baru saja melihat bayangan burung Phoenix. aku juga melihatnya. Ini baru ahli Feng Shui sejati. Dia 100 kali lipat lebih hebat daripada penipu tua itu. Baiklah, masalahnya sudah selesai, tapi ingat Feng Shui bukan segalanya, itu hanyalah keberuntungan yang tak terlihat. Selama proses konstruksi kalian harus berhati-hati dan waspada agar tetap aman. Master, kami akan ingat. Kalau begitu baiklah, aku pulang duluan. Hei Feng Tian, kamu hebat sekali. Aku tidak begitu mengerti Feng Shui yang kamu ajarkan malam itu. Bisa ajarkan aku lagi. Begini, aku masih harus mengantarkan sesuatu untuk Jiahui. Setelah kamu mulai merasakan misteri Feng Shui, barulah cari aku. Ah, aku juga mau ikut. Mau apa kamu ikut? Aduh, tolonglah. Aku pergi ya, hei. Ingat berhenti menggangguku. Biarkan aku tenang sedikit. Beri aku ketenangan. Pakai alasan itu lagi untuk menolakku. Jelas-jelas kamu cuma tidak mau bertanggung jawab padaku. Dasar brengsek pria jahat. Aku pasti akan merebutmu dari Wang Jiahui. Memangnya kenapa kalau dia punya pacar? Halo, aku mencari Wang Jiahui. Mencari Wang Jiahui. Klien terbesar bank kami memintamu untuk menemani mereka minum. Dia menyinggung perasaan klien manajer sedang meluapkan amarahnya padanya sekarang. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jiahui. Kamu tidak berhak memukulnya. Feng Tian, sedang apa kamu di sini? Tunggu aku di luar dulu. Aku akan menemuimu setelah selesai. Jangan takut, ada aku di sini. Apa hakmu memukul orang? Dari mana asal bocah ini beraninya kamu bikin kacau di bank kabupaten? Jadi ini pacar yang kamu maksud. Kelihatannya benar-benar payah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, pakaiannya pasti tidak sampai 100 yuan. Tuan Song, sudah kubilang dari dulu Wang Jiahui mungkin terlihat polos, tapi sebenarnya dia mau berkencan dengan siapa saja. Siapa yang tahu seberapa kotor dia sebenarnya. Serahkan saja urusanmu padaku, aku akan menemanimu minum hari ini. Lagi pula, aku baru saja beli sepasang stocking sutra baru. Kamu bisa main sepuasnya, sesuka hatimu. Pergi sana hari ini, aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Nak, biar aku tanya padamu. Kamu pacarnya Wang Jiahui? Tuan Song, dia bukan. Jangan lampiaskan kemarahanmu padanya. Benar. Bagus, biarkan pacarmu menemaniku minum dan aku akan memberimu 10.000 yuan. 10.000 yuan? Benar sekali. Tidak hanya itu. Semua urusanku di bank kabupaten. Akan dia yang tangani mulai sekarang, aku jamin dia akan dapat banyak komisi. Nak, tunggu apa lagi, cepat setujui. Suasana hatiku sedang baik. 10.000 yuan, anggap saja itu hadiah untukmu. Sebaiknya kamu ambil kesempatan ini, jangan menyesal nanti. Sayang. Kamu beraninya kamu menghinaku. Menghinamu? Aku juga akan memukulmu. Beraninya kau memukul Tuan Song. Dasar bocah, kau tahu siapa dia sebenarnya. Aku tidak peduli siapa dia. Tuan Song adalah bos besar yang terkenal di daerah ini. Dia berharta miliaran. Berani sekali kau menyentuh Tuan Song. Apa kau sudah pikirkan konsekuensinya? Justru dialah yang ingin kupukul. Bocah, berani sekali kau menyinggungku, kau tamat.
berani-beraninya menindas pacarku. Bahkan jika dewa sekalipun yang datang, itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Keamanan cepat, tangkap bocah ini untuk kuserang dia. Seluruh kejadian ini, semua orang sudah melihatnya. Kalian juga hanya karyawan. Aku tidak ingin mempersulit kalian, tapi jangan mencari masalah sendiri. Manajer, ini masalah pribadi, kami tidak bisa ikut campur. Kalian sekelompok orang bodoh. Aku membayar kalian, bukan untuk diam saja. Masih berani menggonggong ya? Demi bisnismu sendiri, kau memaksa pacarku untuk minum dengan tua bangka mesum ini. Manajer macam apa kau ini? Bocah, kau akan mati hari ini, camkan kata-kataku. Bahkan jika kau sendiri mengantar Wang Jiahui ke tempat tidurku sekarang, aku tetap tidak akan melepaskanmu. Bajingan kau. Masih bermimpi? Ya berkali-kali kau sudah menghina Jiahui, kau pikir aku akan diam saja. Feng Tian, mungkin sebaiknya kita pergi saja. Kita tidak sanggup menyinggung orang-orang ini. Lari. Aku ingin lihat kemana kau pikir kau bisa lari. Takut sekarang sudah terlambat. Jiahui, apa kau percaya padaku? Feng Tian, aku percaya padamu. Tapi orang-orang ini... Itu saja yang penting. Jangan takut, ada aku di sini. Tetaplah di sini dan lihat saja. Orang-orang yang menindasmu hari ini tak akan kubiarkan satupun dari mereka lolos. Benar-benar tidak tahu mati. Sudah di ujung tanduk, masih saja berlagak. Tuan Song adalah nasabah bank kami, nasabah besar, dengan simpanan 2 juta, menyinggung Tuan Song. Bukan hanya kau yang dalam masalah besar, bahkan pekerjaan pacarmu pun akan hilang. Punya bos sepertimu yang sangat penjilat. Pekerjaan ini memang tidak layak dipertahankan. Bocah. Kau masih belum sadar juga betapa seriusnya ini. Percaya atau tidak, cukup 1 telepon, aku bisa menghabisimu. Baiklah, kalau begitu aku juga akan menelpon. Mari kita lihat siapa yang habis duluan. Jangan khawatir. Tuan Chen, manajer bank kabupaten, sedang memaksa pacarku untuk menemani klien minum. Bantu aku tarik keluar 5 juta itu. Aku tidak akan memberi mereka bisnis sepeser pun bank kabupaten itu. Dan ada juga orang bernama Song di sini, mengaku sebagai nasabah besar bank kabupaten dengan simpanan 2 juta. Bantu aku periksa siapa dia. Kamu dengan simpanan 5 juta, lihatlah dirimu baik-baik. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Bicara besar sekali, apa kamu tidak takut kena batunya? Di seluruh kabupaten ini, bos dengan simpanan lebih dari 5 juta. Sangat jarang ditemukan bocah ingusan, berani sekali menggertaku. Akan kulihat hari ini, bagaimana caramu menantangku. Feng Tian, terima kasih sudah datang menyelamatkanku, tapi sebaiknya kamu pergi sekarang. Paling parah, aku tinggal berhenti dari pekerjaan ini. Kamu sudah menyinggung klien VIP bank kami dan kamu pikir bisa pergi begitu saja, Wang Jiahui. Jika kamu tidak membuat Tuan Song senang hari ini, maka kamu harus mengganti rugi bank atas semua kerugian hari ini. Apa kamu tahu apa artinya 2 juta bagi bank kabupaten kecil seperti milik kami ini? Sebenarnya, bahkan jika kalian berdua menjual segalanya dan menyerahkan setiap sennya, kalian tidak akan bisa melunasinya seumur hidup. Aku hanya seorang karyawan. Gaji bulananku cuma 1.600. Kalian yang tidak masuk akal duluan, memaksaku minum bersamanya. Dan sekarang kalian ingin aku yang membayar. Kalian menindasku. Sebagai karyawan bank ini, menyenangkan klien adalah tugasmu. Pilihannya cari cara untuk menyenangkan Tuan Song atau bayar 2 juta ke bank. Terserah padamu. Kamu. Memangnya 2 juta itu masalah besar, kalian terus menghina Jiahui dan bahkan menjadikannya sebagai alat tawar-menawar demi keuntungan bank. Kalian lebih rendah dari binatang kerugian bank. Akan segera terjadi. Bocah, beraninya kau mengancamku kamu. Manajer, gawat. Baru saja, CFO Dingsheng Group menelepon mengatakan simpanan mereka di bank kita yang berjumlah 60 juta, semuanya ditarik. Manajer, ada masalah besar. Tuan Chen baru saja menelepon. Untuk menarik semua asetnya dari bank kita apa? Menurut perkiraan nilainya mencapai 1,1 miliar, bank kita akan bangkrut. Apa? Bagaimana bisa begini? Grup Dingsheng dan keluarga Chen adalah nasabah terbesar bank kita, dan hubungan kita selalu baik. Kenapa tiba-tiba mereka mau menarik simpanan? Kami juga tidak tahu. Kami juga baru saja menerima telepon nada bicara mereka sangat serius. Mereka tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan, atau bahkan bertanya apa yang terjadi.
Keluarga Chen bukan hanya nasabah bank kita, nasabah terbesar. Mereka keluarga paling berpengaruh di seluruh wilayah manajer. Tolong lakukan sesuatu. Kalau perusahaan lain dan keluarga lain sampai tahu, mereka pasti tidak akan melepaskan kita. Tidak mungkin kita tidak pernah menyinggung keluarga Chen, pasti ada kesalahpahaman. Saya akan telepon sekarang untuk menjelaskannya. Pak Wang. Bank wilayahmu berani sekali ya berani-beraninya menyinggung Tuan Chen. Saya akan menarik semua simpanan grup Longteng Simpanan. 10 menit lagi saya sampai untuk menyelesaikannya. Halo. Pak Li. Dewan Direksi Grup Wanfeng baru saja memutuskan untuk memutuskan semua kerja sama dengan bank Anda. Segera siapkan dokumennya. Hari ini saya akan utus orang untuk urus berkasnya. Dewan Direksi Grup Suanhai telah sepakat untuk menarik semua aset yang ada di bank Anda, dan kami memasukkan bank Anda ke daftar hitam selamanya. Halo. Feng Tian, apa kamu yang melakukan ini semua? Sepertinya begitu. Wang Jiahui Bank sedang menghadapi krisis besar dan kamu masih sempat bercanda di sini. Tadi kamu menyinggung Pak Song. Pasti gara-gara pembawa sial sepertimu, kamu pasti sudah menyinggung keluarga Chen. Ikut aku minta maaf pada keluarga Chen sekarang juga. Bocah kurang ajar, berani sekali kamu memukulku. Akan kubunuh kau, hentikan. Direktur Anda datang, bocah ini aku. Pak Zhou, saya kurang tegas mendidik bawahan saya sampai mereka menyinggung Anda. Tolong ampuni kami, beri bank kami satu kesempatan lagi. Tuan Zhou, mohon berikan keringanan, berikan bank kami satu kesempatan lagi. Sudah, cukup. Aku tidak bermaksud membuat keributan sebesar ini. Aku akan menjelaskannya pada Tuan Besar Chen. Terima kasih, Tuan Zhou. Tapi mengenai masalah hari ini, Anda harus memberi saya penjelasan. Pacar saya telah ditindas di bank Anda. Seseorang harus menanggung akibatnya. Baik, saya mengerti. Feng Tian ini. Direktur, apa yang Anda lakukan? Manajernya dipukul. Ya. Kamu dipecat, kamu masuk daftar hitam di seluruh industri ini. Catat semua yang dia lakukan hari ini dan publikasikan semuanya. Aku ingin dia tidak punya tempat lagi di kabupaten ini, di kota, atau bahkan di seluruh negeri. Tidak ada tempat baginya untuk berpijak. Direktur, apa kesalahan saya? Penyalahgunaan kekuasaan menindas bawahan kamu sendiri. Yang katakan apa kesalahanmu? Kamu kurang memiliki kemampuan profesional. Dan suka menggunakan trik kotor. Itu satu hal, tapi beraninya kamu menindas orang lain. Saya melakukan semua ini demi kepentingan bank direktur saya. Apa kamu memikirkan bank? Atau demi dirimu sendiri, target kinerja? Memiliki bawahan sepertimu. Benar-benar memalukan bagi bank kabupaten ini, seret mereka keluar. Direktur, dengarkan penjelasan saya. Tuan Zhou, mengenai hasil ini apakah Anda puas? Puas, tapi tidak sepenuhnya. Untuk orang seperti ini menjadi manajer bank, saya meragukan kualitas dari manajemen bank Anda, saya sanksi. Feng Tian, aku tidak mau bekerja di sini lagi, ayo kita pulang. Baiklah. Tuan Zhou, tolong tunggu sebentar. Membiarkan hama seperti itu masuk ke jajaran manajemen adalah akibat dari kurangnya pengawasan saya. Ini adalah kelalaian tugas saya. Namun, untuk posisi manajer kami sudah memiliki kandidat baru. Saya yakin ini pasti akan membuat Anda puas, Tuan Zhou. Setelah keputusan bulat dari pimpinan Wang Jiahui ditunjuk sebagai manajer bank kabupaten bertanggung jawab atas semua operasional bank. Saya manajer bank? Saya untuk tidak bisa melakukannya. Jiahui, ini adalah keputusan bulat manajemen. Tolong jangan menolak. Meski kamu hanya seorang karyawan magang, tapi kerja keras dan dedikasimu tidak luput dari perhatian. Sejak kamu mulai di sini, setiap pelanggan selalu memberikan pujian untukmu. Hanya kamu yang kinerjanya hebat dan tanpa ada keluhan sama sekali, tidak ada yang lebih pantas menempati posisi manajer. Aku... Ayolah, hentikan sandiwaranya. Jiahui, mau menetap atau pergi, itu terserah padamu, tidak ada yang bisa memaksamu. Ini pekerjaan pertamaku sejak lulus kuliah. Sebenarnya aku cukup peduli. Baiklah. Apa yang terjadi hari ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Jika tidak, lain kali aku tidak akan bersikap sebaik ini. Tenang saja, Tuan Zhou.
Kamu Song. Urusan di antara kita sudah waktunya diselesaikan. Zhao. Tuan Zhou, sebenarnya siapa kamu? Minta maaf. Maafkan saya buta tidak mengenali Anda. Saya tidak seharusnya menyinggung Anda, Nona Wang. Saya bajingan, saya pantas dihukum. Tolong maafkan saya sekali ini. Memaafkanmu? Apa menurutmu itu mungkin? Hah. Jika aku hanya orang biasa jika tanpa dukungan keluarga Chen, apa kamu akan melepaskanku dan pacarku begitu saja? Aku. Memaafkanmu. Bermimpilah. Song Tianming, perusahaanmu diduga menipu penyelundupan dan prostitusi. Ikut kami untuk penyelidikan. Tidak. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku dijebak. Katakan saja itu pada hakim. Atas dasar apa kalian menyelidikiku? Kalian tidak berhak menyelidikiku. Aku akan menuntut kalian, akan kutuntut kalian semua. Bawa dia pergi. Baiklah, sudah beres. Feng Tian, sebenarnya apa yang kau alami belakangan ini? Kenapa aku merasa Seolah aku tidak mengenalmu lagi. Bukan apa-apa. Hanya saja saat aku di kota untuk mengambil obat, aku menyelamatkan nyawa Tuan Chen. Tuan Zhou, lihat. Waktunya pas sekali Tuan Chen menelepon. Zhou muda, apakah masalahnya sudah selesai? Tuan Chen, tolong batalkan sanksi terhadap bank kabupaten itu. Baiklah, asalkan kau baik-baik saja. Karena kau yang memintanya. Aku tidak akan memperpanjang masalah dengan bank kabupaten itu lagi. Kuharap mereka sudah kapok. Tuan Chen, terima kasih untuk hari ini. Aku pasti akan mengunjungimu lain hari. Baguslah. Nanti ajak juga pacar kecilmu itu. Aku akan menyuruh orang memasak hidangan lezat dan kita berdua akan minum sepuasnya. Tentu saja. Di sekitar pria yang luar biasa, tidak pernah kekurangan wanita cantik. Kuharap gadis itu Yingfan bisa segera bergerak lebih cepat. Jiahui, apa yang kita lakukan di Pavilion Fulin? Hari ini ada reuni SMA, apa kau tidak tahu? Tidak ada yang memberitahuku. Jiahui, bunga kelas kita sudah lama tidak bertemu. Zhou Fengtian, apa yang kau lakukan di sini? Kau, kenapa kau bersama Jiahui? Wah, lihat siapa ini. Zhou Fengtian menyia-nyiakan pendidikan sebagus itu, putus sekolah di kelas 11 cuma buat bertani. Siapa sangka setelah sekian lama, dia masih saja terlihat seperti orang udi. Kemiskinan memang mematikan ambisi. Dia cuma tukang ikan bau, benar-benar berpikiran sempit. Dia tidak tahu kalau pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dalam hidup zaman sekarang. Dia benar-benar bukan berasal dari dunia yang sama dengan kita. Ketua kelas jelas-jelas tidak mengundangnya, tapi dia masih berani menampakkan diri. Ya, melihat kondisi keluarganya, dia mungkin tidak akan pernah layak untuk menginjakan kaki di Pavilion Fulin. Pertemuan biasa bagi kita pasti sangat menggiurkan baginya. Jangan bicara begitu tentang Feng Tian. Dia putus sekolah dan pulang ke rumah untuk mengelola kolam ikan dan merawat ibunya. Zhou Fengtian, aku tidak menyangka kamu akan datang. Kenapa kamu bersama Jiahui? Apakah kamu itu tidak bisa lihat kami sedang pacaran? Apa? Apa ini benar? Sejak kapan kok aku tidak tahu? Apa kami perlu memberitahumu soal hubungan kami? Semua orang di kelas kita tahu ketua kelas suka pada Wang Jiahui. Zhou Fengtian benar-benar nekat, berani-beraninya masuk ke kandang macan. Zhou Fengtian bahkan tidak tamat sekolah. Apa yang dia tahu tentang dunia? Orang bodoh memang tidak punya rasa takut. Pacaran dengan orang seperti si petani Zhou Fengtian ini, sepertinya selera Wang Jiahui terhadap pria juga tidak terlalu bagus. Jiahui, sudah lama tidak bertemu, kali ini kita harus mengobrol banyak. Ayo pergi istriku, ayo masuk. Dasar. Mulut manis, siapa yang kamu panggil istri? Bukankah aku pacarmu waktu di bank tadi? Kamu sendiri yang bilang. Itu cuma alasan yang kubuat untuk menolak mereka. Lagi pula, aku cuma bohong bilang punya pacar. Kamu sendiri yang mengaku-ngaku, aku tidak pernah mengakui itu kamu. Kamu benar-benar habis manis sepah dibuang. Dasar wanita.
Mereka langsung jadi dingin saat sudah tidak butuh lagi. Hai. Oh Zhou Fengtian, gak ada yang nyangka kamu bakal datang, jadi kami gak nyiapin kursi buat kamu. Aku bakal suruh orang bawain kursi. Zhou Fengtian, kamu masih sama kayak dulu ya, masih tetap bermuka badak. Zhang Hai kamu juga nggak berubah. Masih tetap picik kayak biasanya, sama sekali nggak kayak laki-laki. Apa katamu tadi? Cuma bercanda, lihat dirimu, malah emosi lagi. Dasar pecundang malang. Bisanya cuma omong besar doang, aku benar-benar gak tahu apa yang Jiahui lihat dari dirimu. Aku gak bakal nurunin levelku buat ngeladenin kamu. Ayo kita pesan. Bawa semua hidangan andalan di sini 1 porsi untuk tiap menu. Tentu. 1 porsi untuk tiap menu, ya ampun. Ini kan Pavilion Fulin, salah satu restoran terbaik di kabupaten ini. Setiap hidangan di sini mahalnya minta ampun, kita ada banyak orang. Dan ini semua menu utamanya. Makan malam ini pasti habis setidaknya puluhan ribu. Ketua kelas kamu benar-benar sudah sukses ya. Kalau ada pekerjaan bagus, jangan lupakan teman lama sekelasmu ini. Sejujurnya sama kalian semua, pamanku, adalah di Pavilion Fulin Manager Pembelian. Dia benar-benar eksekutif tingkat tinggi di sini. Ruangan pribadi hari ini, aku minta dia yang pesankan buatku, buat makan hari ini. Semuanya makanlah sampai kenyang, aku yang traktir. Manajer pembelian Pavilion Fulin. Aku nggak nyangka kalau ketua kelas punya latar belakang sehebat itu. Benar banget, dulu waktu sekolah, ketua kelas nilainya selalu bagus. Siapa sangka setelah lulus di dunia nyata, saat kita masih kerja keras sebagai budak ketua kelas sudah sesukses ini. Hai, kamu ada waktu malam ini. Kamu sudah traktir kami makan besar. Aku ingin traktir kamu minum malam ini. Sebagai tanda terima kasihku. Tentu saja. Zhou Fengtian, apa kamu nggak punya sesuatu buat diomongin? Pavilion Fulin adalah yang di kabupaten restoran paling mewah, bisa makan di sini bareng aku. Itu lagi suatu kehormatan bagimu. Restoran terbaik di kabupaten. Bukannya seharusnya restoran Baksian aku dengar mereka baru saja menyajikan ikan grass carp misterius. Sepertinya Pavilion Fulin nggak punya banyak hal buat bersaing. Zhou Fengtian, apa maumu aku berniat baik di sini, mengajak semua orang makan malam. Kalau mau makan, makan saja. Kalau tidak, pergi sana. Zhang Hai, apa maumu kau terus menyudutkan Fengtian sejak kita sampai? Apa salah kami padamu? Jiahui, bukan itu maksudku, aku cuma si Zhou Fengtian itu. Tidak apa-apa, sayang jangan marah. Ayo. Bersembunyi di balik wanita, benar-benar menyedihkan pria sepertimu, tidak pantas duduk di sebelah Jiahui. Jiahui, aku ingin bersulang untukmu. Aku alergi alkohol, aku pakai teh saja sebagai gantinya. Jiahui, sudah lama kita tidak bertemu, aku selalu memikirkanmu. Mumpung ada semua teman lama di sini, berikan aku sedikit rasa hormat. Aku benar-benar tidak bisa minum alkohol walau setetes. Maaf. Jiahui, cuma 1 gelas, kau mau menolakku hanya karena 1 gelas? Jiahui benar-benar tidak bisa minum, biar aku yang minum untuknya. Pergi sana, Zhou Fengtian, kau pikir kau siapa? Zhang Hai menindas seorang wanita jelas, bukan sikap seorang pria sejati. Ketua, kau sudah terlalu banyak minum. Jiahui benar-benar tidak bisa menyentuh alkohol, kita semua tahu itu sejak SMA. Dia benar, ketua dulu saat kita masih SMA di sebuah pesta Jiahui, minum seteguk alkohol, dan langsung gatal-gatal di seluruh tubuh. Dia bahkan sampai dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Enyahlah, bukan urusanmu. Jiahui, minumlah 1 gelas saja. Zhang Hai, lepaskan aku. Kau berani memukulku, aku sangat menyukaimu. Selama ini aku selalu memikirkanmu, dan kau benar-benar berani memukulku. Zhang Hai, sudah cukup. Berhenti mencoba berlagak seperti pria terhormat di sini. Lepaskan aku. Dari semua teman sekelas kita, kaulah yang paling munafik, katakan padaku. Apa kau menjelek-jelekanku di depan Jiahui? Itu sebabnya Jiahui bersikap dingin padaku. Jiahui, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak lebih dari seorang bajingan sejati. Apa yang kau gonggongkan, kau menakuti istriku, tahu.
Zhou Fengtian, beraninya kamu memukulku. Apa kamu tahu pamanku adalah manajer pembelian pavilion Fuling? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang mengusirmu sekarang juga. Ketua kelas, kamu sudah terlalu banyak minum. Lagi pula kita semua teman sekelas, lupakan saja. Diam, aku mau bicara. Waktu di sekolah dulu, aku sudah tahu kamu bukan orang baik memanfaatkan fakta kalau kamu sekampung dengan Jiahui. Kamu sudah berencana untuk mendekatinya. Dasar peternak ikan rendahan, apa hakmu berdiri di samping Jiahui? Kalau kamu benar-benar peduli padanya, kamu harus segera pergi dari sini. Zhang Hai, diam ya, akulah yang mengejar Feng Tian di dalam hatiku. Feng Tian 100 kali lebih baik darimu. Jiahui, kamu bodoh sekali. Lihat betapa menyedihkannya dia. Mana mungkin dia pantas untukmu? Kamu. Aku tidak pantas untuknya dan kamu pikir kamu pantas. Zhou Fengtian, sepertinya kamu masih belum mengerti perbedaan status di antara kita. Aku akan mengingatkanmu untuk terakhir kalinya pamanku adalah manajer pembelian pavilion Fuling. Hanya karena tamparan itu yang kamu berikan padaku, aku bisa memastikan kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Oh, begitukah? Beraninya kamu memukulku lagi. Bukannya kamu juga menyuruhku mencoba? Aku ingin lihat hari ini bagaimana tepatnya. Kamu akan menghentikanku pergi. Zhou Fengtian, berani juga kamu. Aku akan telepon pamanku sekarang juga. Kalau mau telepon, telepon saja. Jangan buang-buang waktu. Halo paman. Aku dipukuli orang di ruang private Smash 9. Cepat bawa orang ke sini. Tidak apa-apa sayang, duduk saja. Pemasok ikan grass carp ini sudah bisa dihubungi belum? Belum, aku sudah telepon berkali-kali, tapi setiap kali tidak ada yang angkat. Pavilion Baxian menggunakan ikan grass carp ini. Jadi terkenal dalam semalam dan merebut hampir semua pelanggan kita. Kamu kan manajer pengadaan. Bagaimanapun caranya, kamu harus temukan pemasok ini dan harus cepat. Baik, Bu. Manajer Zhang, kenapa kamu bohong? Pemasok itu jelas-jelas meninggalkan nomor kontaknya. Kenapa kita tidak telepon saja? Penjual ikan bau itu mau pavilion Fuling kita menghubunginya duluan, apa tidak malu-maluin kalau sampai orang tahu? Tapi Tuan Li memberi perintah tegas. Lagi pula ikan itu, kita sudah mencobanya di pavilion Baxian. Kita semua sudah merasakannya. Rasanya memang luar biasa. Diam kamu. Kamu manajernya atau aku, tapi tidak ada tapi-tapian. Banyak pemasok besar memohon kerjasama dengan pavilion Fuling. Mereka saja masih harus cari muka padaku. Dia cuma penjual ikan rendahan kalau dia pintar. Seharusnya dia sudah datang ke sini dari dulu. Halo paman. Aku dipukuli orang di ruang private 9. Cepat bawa orang ke sini. Apa berani-beraninya ada yang memukuli keponakanku di tempatku? Bilang padanya jangan kabur. Aku akan ke sana dengan anak buahku sekarang. Zhou Fengtian. Habis riwayatmu pamanku sedang menuju ke sini, tunggu saja pembalasanku. Bukan kamu yang dipukuli. Kamu bahkan tidak berani melawan. Dan sekarang kamu panggil orang tua untuk membelamu. Kamu sudah dewasa. Kenapa kamu penakut sekali? Jangan sombong dulu. Aku akan segera menerima balasannya. Harusnya ini reuni kelas yang menyenangkan. Kenapa jadi kacau begini? Benar sekali, Ketua Kelas. Mungkin sebaiknya kita lupakan saja. Sejujurnya Zhou Fengtian tidak bersalah apapun. Aku sudah cukup baik hati mentraktir kalian semua makan malam. Apa aku melakukannya agar kalian memihak Zhou Fengtian dan melawanku? Zhang Hai, bisakah kamu sedikit lebih masuk akal? Feng Tian, mungkin sebaiknya kita pergi saja. Manajer pavilion Fuling adalah orang yang tidak boleh kita usik. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku ada di sini bersamamu. Baiklah. Masih berlagak tangguh padahal ajal sudah dekat. Siapa yang berani cari masalah di tempatku dan menindas keponakanku? Paman. Apa itu kamu? Atau kamu? Aku yang memukulnya. Sialan, berani sekali kamu. Apa kamu tahu apa yang terjadi jika kamu melawan pamanku? Kamu masih berani memukulku. Dasar bocah, kamu berani main tangan tepat di depanku. Kamu benar-benar tidak menganggapku sama sekali ya.
Keponakanmu bicaranya kasar sekali, aku hanya memberinya pelajaran untukmu. Jadi kamu pamannya Zhang Hai. Hari ini ada reuni kelas. Dari awal sekali, dia terus mengejek dan menghinaku. Aku tidak mau cari masalah dengannya. Setelah itu, dia memaksa untuk minum dengan pacarku. Kupikir dia cuman meracau karena mabuk. Aku bersedia menggantikannya dan minum bersamanya. Tidak sangka dia begitu tidak tahu diri dan mulai bertingkah seperti orang mabuk gila. Dia bahkan mencoba memaksa pacarku untuk minum bersamanya. Coba katakan, kalau aku memukulnya, apa ada yang salah dengan itu? Kamu mau bicara masuk akal denganku? Hahaha, aku manajer Full in Court. Kamu pikir kamu siapa dasar bocah ingusan? Apa kamu benar-benar pikir aku akan menganggapmu serius? Jadi kamu tidak berencana untuk bicara masuk akal? Masuk akal di Full in Court. Akulah hukumnya. Baik. Semuanya patahkan tangan dan kakinya lalu lempar dia keluar. Lihat itu, Zhou Fengtian. Inilah akibatnya kalau berani merebut Jiahui dariku. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu menyia-nyiakannya. Tunggu. Siapa tadi kamu bilang namanya? Zhou Fengtian. Ada masalah. Kamu orangnya bocah yang menjual ikan grass carp itu. Kamu benar-benar masuk ke dalam genggamanku. Begini saja. Kalau kamu berlutut dan minta maaf pada keponakanku. Dan kemudian, batalkan kerja samamu dengan Pavilion Baxian dan pasok semua ikan grass carpmu hanya kepadaku. Aku akan melepaskanmu hari ini. Lalu, berapa harga yang kamu tawarkan? Tentu saja harga pasar 6 yuan per pon. 6 yuan. Apa? Tidak puas pemasok yang tak terhitung jumlahnya. Sangat ingin bekerja sama dengan Full in Court. Jangan tidak tahu terima kasih. Lagi pula kamu memukul keponakanku hari ini. Terima syaratku atau aku patahkan anggota tubuhmu. Pilihan ada di tanganmu. Memang benar paman dan keponakan sama saja. Tadinya aku menghormatimu sebagai orang tua, kupikir Anda orang yang bijak. Tidak kusangka Anda ternyata lebih parah dari keponakan Anda. Anda sudah hidup setengah abad, tapi hanya menjadi aib. Bocah kau bosan hidup ya? Manajer-manajer, Pak Lee sendiri yang menginstruksikan kami untuk memastikan kita menjaga hubungan baik dengan pemasok ini kau. Minggir aku, manajer pengadaan di sini beraninya kau mengatur cara kerjaku. Bocah sudah kau putuskan. Ini kesempatan terakhir. Pak Lee sudah memutuskan. Bagus. Aku sudah memutuskan Full in Court harus memecatmu, lalu minta maaf padaku dan Jiahui. Mungkin setelah itu, aku akan memberi kesempatan bagi Full in Court. Kau lebih memilih cara kasar daripada cara halus patahkan kakinya. Berhenti. Pak Lee, sedang apa Anda di sini? Ada pengacau di sini menindas keponakanku aku. Oh, Pak Lee akan segera kutangani, maaf. Sudah mengganggu Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Arg Pak Lee, aku akan membawa mereka keluar untuk dibereskan. Seharusnya aku tidak membuat keributan di restoran, aku sungguh kurang pertimbangan. Pak Lee, bukan begitu Pak Zhou ini adalah... Diam. Pak Lee. Pak Lee. Apa salahku sampai menyinggung Anda? Membuat keributan seperti ini, kau pikir aku tuli? Sudah kukatakan, lakukan apapun untuk bekerja sama dengan Pak Zhou. Beginikah caramu menjalankan perintahku? Pak Zhou. Aku menyuruhmu menghubungi Pak Zhou untuk menjalin kerja sama dengan penuh ketulusan, tapi kamu malah bersikap sombong sekali. Pak Lee, saya... Bukan hanya sombong, tapi demi urusan sepele keponakanmu, kamu malah mengancam Pak Zhou. Bahkan mengancam akan mematahkan kaki tangannya Jiang Tuo. Siapa yang memberimu nyali? Pak Lee, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi, Pak Lee. Maafkan saya. Patahkan kaki tangannya dan buang dia bersama keponakannya. Baik Pak Lee, tolong jangan Pak Lee. Saya salah, tolong jangan. Pak Zhou, atas perbuatan Jiang Tuo hari ini, saya minta maaf padamu. Anda terlalu sungkan, Pak Lee. Pak Zhou, untuk kelompok ikan grass carp ini, saya bersedia membayar 2 kali lipat dari harga yang ditawarkan Zhu Yuelan. Saya harap Anda bisa memberi Full in Pavilion kesempatan untuk bekerja sama. Apa yang terjadi Pak Lee adalah tokoh besar terkenal di kabupaten, dia bahkan datang sendiri untuk membela Zhou Fengtian. Dia bahkan sedang menegosiasikan kerjasama dengan Zhou Fengtian sendiri. Mungkinkah ikan grass carp ajaib di 8 Immortals Pavilion berasal dari tempat Zhou Fengtian?
Maaf, Pak Lee, saya sudah tanda tangan kontrak dengan Nona Ju dari 8 Immortals Pavilion. Ikan-ikan ini hanya bisa dipasok secara eksklusif ke 8 Immortals Pavilion. Begitu rupanya. Pak Lee, apa Anda tidak marah? Karena tidak mencapai kesepakatan dengan Pak Zhou hari ini memang agak disayangkan, tapi karena kita bisa berteman, saya yakin akan ada kesempatan kerjasama di masa depan. Pak Lee benar-benar hebat, seperti namanya. Kemurahhatiannya patut dikagumi. Ikan grass carp, kelompok ini, benar-benar tidak bisa dijual kepada Anda. Tapi nanti saya berencana memperluas kolam ikan untuk memelihara belut putih. Pak Zhou, maksud Anda? Seperti yang Anda katakan, kita semua teman akan selalu ada kesempatan untuk bekerja sama. Bagus sekali. Pak Zhou, ikan grass carp Anda sudah sangat diminati. Jika Anda bisa memelihara sesuatu seperti belut putih atau spesies premium lainnya, pasti akan sangat laku keras. Ada 100.000 yuan di kartu ini. Anggap saja ini uang muka dari saya. Kalau ada bisnis, nanti tolong pastikan untuk mengingat saya, Pak Zhou. 100.000. Apa Anda tidak takut saya akan membawa uangnya lalu kabur? Bahkan 2 kali lipat harga tidak bisa membuat Anda melepaskan. Kerjasama dengan 8 Immortals Pavilion, bagaimana mungkin saya tidak percaya pada Anda? Baiklah kalau begitu, semoga kerjasama kita sukses. Tentu saja. Ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan. Aku pergi dulu ya. Lewat sini, Pak Zhou. Feng Tian, aku merasa aku semakin tidak memahamimu. Ada beberapa hal yang terjadi belakangan ini yang telah mengubah hidupku cukup banyak, tapi aku masih orang yang sama. Orang yang paling kamu cintai di dalam hatimu. Ya Feng Tian, kamu mulai nakal lagi ya? Kalau aku tahu reuni itu akan jadi seperti ini. Aku tidak akan datang. Tapi kamu tetap pergi. Kenapa? Katakan padaku. Tidak. Aculah, beritahu tuh aku ingin tahu kamu. Aku pikir mereka akan mengundangmu. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Aku merindukanmu. Apa kamu sudah puas sekarang, hehe? Sangat puas. Kamu menyebalkan sekali. Aku sudah sampai di asrama. Kamu juga harus pulang dan istirahat. Besok aku libur. Ayo kita pulang ke desa sama-sama. Oke. Ya. Sayang. Tuan Qian. Sesuai permintaan Anda 30 gelas ini, sudah kuhabiskan sampai tetes terakhir mengenai kerjasama kita. Itu gampang diatur, Nona Ju. Anda benar-benar hebat, benar-benar mengagumkan. Bagaimana kalau begini? Jika Anda habiskan botol ini saja, kita akan langsung bahas kerjasamanya. Tuan Qian awalnya 10 gelas, lalu 30, dan sekarang sebotol penuh ini. Minum bersama Anda adalah kehormatan bagi saya. Apa-apa Anda merasa minum dengan saya tidak menyenangkan, Nona Zu. Baiklah. Kalau begitu ini botol terakhir saya harap. Anda tidak akan ingkar janji lagi. Asalkan Anda minum botol ini, kita akan langsung tanda tangani kontraknya. Tuan Qian, minumannya sudah habis, saya akan pulang sekarang. Tunggu, Nona Ju, biar saya antar pulang. Tidak perlu, tidak perlu. Nona Ju, apa Anda mencoba tidak menghormati saya? Tuan Qian, saya sudah meminta seseorang untuk menjemput. Nona Ju, jangan sok kuat. Saya sudah periksa Anda tidak punya kerabat di kabupaten ini dan tidak punya teman juga. Di tengah malam begini, siapa yang akan datang menjemput Anda, Nona Ju? Biar saya antar. Tidak, tidak. Suamiku, dia. Sayang. Adik, tolong bantu aku. Aku tidak bisa pergi bersama mereka. Aku mohon, bantulah aku, Tuan Qian. Suamiku sudah datang menjemputku, jadi aku tidak akan merepotkanmu lagi. Sayang, aku sudah lama dengar Nona Ju sangat berdedikasi pada kariernya dan tetap melajang. Sekarang tiba-tiba muncul seorang suami. Kau tidak sedang mempermainkanku, kan bagiku? Aku sangat menjunjung tinggi integritas. Jika kau berani membohongiku, aku pasti akan menuntut pertanggungjawabanmu. Nona Ju, kusarankan kau berpikir baik-baik sebelum bicara. Pria ini, apa sebenarnya hubungan dia denganmu? Kami benar-benar suami istri. Zhu Yuelan, sepertinya kau tidak menginginkan kerjasama ini lagi. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku memang tidak pantas menjadi mitra Anda, Tuan Qian. Aku sudah lancang. Semoga bisnismu sukses, Tuan Qian. Zhu Yuelan, kau berani menyinggungku.
Sudahkah kau memikirkan konsekuensinya? Kau. Zhu Yuelan, permainan apa yang sedang kau mainkan? Dengan trik pemeran pengganti ini, aku tidak akan membuang-buang tenaga lagi untuk bicara padamu hari ini. Biar ku jelaskan hari ini. Pilihannya kau ikut denganku baik-baik dan minum bersamaku, atau aku akan menghajar bocah ini, lalu tetap membawamu pergi. Aku akan ikut denganmu. Adik, pergilah. Cepat, maafkan aku. Seharusnya aku tidak melibatkanmu dalam masalah ini. Lihat, bukankah semuanya akan baik-baik saja jika kau menurut? Selama kau menyenangkanku, aku akan memberimu imbalan yang setimpal. Kau berbohong bilang sedang lembur, tapi malah minum-minum dengan pria asing. Aku akan menghajarmu habis-habisan hari ini. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Aduh, masih berani menghindar. Malah minum-minum dengan pria lain kamu. Kamu yang melakukannya, akui saja kamu masih mau menghindar. Sepertinya selama bertahun-tahun ini aku sudah terlalu baik padamu. Kamu sama sekali tidak punya rasa hormat padaku. Hontian dasar gila. Tadi kamu menghukum Zhu Yuelan, kenapa sekarang memukulku? Tadi aku memukulnya, sekarang aku memukulmu. Kamu menggoda istriku dan berselingkuh dengannya. Coba katakan, harusnya aku memukulmu atau tidak? Iya, aku pantas mendapatkannya. Zhu Yuelan, apa aku kurang baik padamu selama bertahun-tahun ini? Begini caramu membalas kebaikanku. Bagus. Sudah cukup buruk kamu main gila dengan pria lain, tapi kamu malah pilih yang tua dan jelek begini. Lihat tumpukan lemak di tubuhnya itu. Aku baru menamparnya 2 kali, dan tanganku rasanya sudah penuh dengan minyak lemaknya. Orang macam begini, bagaimana bisa kamu berselera dengannya? Bukan, tunggu. Apa aku menyuruhmu bicara? Sudah menggoda istriku, masih berani bicara lagi. Maafkan saya, Pak. Saya minta maaf. Pergi sana. Baik, saya pergi sekarang juga. Ya pergi sekarang juga. Pulanglah, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Tunggu. Tuan Qian, bocah itu memukulmu. Iya, benar. Berhentikan mereka. Berhenti di sana, dasar bocah, beraninya kau mempermainkanku. Baru sadar sekarang ya? Kau benar-benar bodoh seperti babi. Lain kali kalau mencari rekan bisnis, cobalah lebih teliti. Nyalimu besar juga tahu tidak siapa aku. Tuan Qian adalah ketua perkumpulan naga hijau. Raja bawah tanah di kabupaten ini. Kalau tadi kau pergi diam-diam, aku tidak akan mengganggumu. Siapa sangka kau begitu keras kepala. Bukan cuma berani mempermainkanku, tapi kau bahkan berani memukulku. Aku akan pastikan kau tidak akan melihat matahari terbit besok. Tuan Qian, dia hanya orang yang aku bawa sebagai tameng. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Kalau ada masalah, lampiaskan saja padaku. Tolong, kasihanilah dia, lepaskan dia. Melampiaskannya padamu. Tentu saja aku tidak akan melepaskanmu. Bocah ini berani memukulku. Hari ini dia sudah tamat. Cepat pergi saja. Maaf aku melibatkanmu dalam hal ini. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke sini. Pergilah. Cukup serahkan padaku. Kerjasama kitalah yang membantuku mendapatkan kekayaan pertamaku. Aku akan membereskan ini untukmu hari ini. Hei, karena ada wanita cantik di sini hari ini, aku tidak ingin melihat darah. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, segera menghilang dari pandanganku. Bocah yang sombong sekali. Serang dia. Habisi dia. Karena kau berani menyinggung Tuan Qian, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kau. Sudah kubilang, aku tidak ingin melihat darah hari ini, tapi kau masih berani melawanku. Puas sekarang. Bocah. Aku akui tadi, aku meremehkanmu. Tapi perkumpulan naga hijau masih punya jagoan hebat. Bocah, kalau kau punya nyali, apa kau berani membiarkanku menelepon seseorang hari ini? Kalau mau berkelahi, lakukan saja, berhenti buang-buang waktu. Bocah, kau cukup sombong, jangan menyesal nanti. Kak, jangan gegabah. Perkumpulan naga hijau menguasai dunia bawah. Mereka punya banyak jagoan. Ayo, kita pergi dari sini. Jangan khawatir, ada aku di sini. Halo. Tuan Long, aku di jalan Xingtai. Aku dipukuli. Cepatlah kemari sekarang, Tuan Long. Jiaolong. Jiaolong adalah pelindung utama perkumpulan naga hijau. Dia dikenal sebagai petarung terbaik di kabupaten ini. Setidaknya kau tahu siapa dia. Begitu Tuan Long sampai di sini, akan kupastikan akhir hidupmu mengenaskan.
Ku beri waktu 5 menit, setiap detik keterlambatan akan kuhadiahi 1 pukulan. Kau. Kenapa melakukan ini? Qian tidak akan berhenti mengejarmu. Jika aku tidak membereskannya sekali untuk selamanya, aku tidak akan bisa tenang. Tapi... Tidak apa-apa, aku tidak peduli dia Tuan Long atau Tuan Macan bagiku. Mereka semua cuma sampah. Anak muda. Kau benar-benar bicara besar. Di seluruh kabupaten ini belum pernah ada yang berani tidak menghormatiku seperti ini. Tuan Long. Qian, kamu memanggilku terburu-buru begini hanya untuk menghadapi seorang bocah ingusan. Ya, dia orangnya. Kamu pernah membantuku bertahun-tahun yang lalu. Aku berjanji akan melakukan 3 hal untukmu. Sekarang hutang budi ini hanya tersisa 1 kali lagi. Kamu yakin soal ini? Tuan Long, tekadku sudah bulat. Orang ini sudah sangat menghinaku. Mohon bertindaklah, Tuan Long. Lumpuhkan bocah ini untukku. Baiklah kalau begitu. Mulai sekarang kita impas. Ini menarik. Tuan Long adalah master bela diri sejati tinju naga banjir yang dia latih, sangat terkenal di mana-mana bocah. Aku akui, kau punya kemampuan, tapi jika dibandingkan dengan ahli yang sesungguhnya, kau masih belum ada apa-apanya, masih jauh sekali. Oh. Begitukah? Tuan Long, mengenai masalah hari ini Tuan Qianlah yang menyulitkan kami duluan. Ini tidak ada hubungannya dengan Feng Tian. Aku tidak peduli siapa yang benar atau salah, mati di tangan tinju naga banjirku adalah kehormatan bagimu. Tuan Long, bunuh pria itu, sisakan wanitanya. Baiklah. Hanya seekor naga banjir belaka beraninya kau bertingkah di hadapan Dewa Naga. Dalam hal status kau, bahkan tidak layak menjadi pelayanku. Kau adalah seorang Grandmaster bela diri. Seorang Grandmaster bela diri. Apa sebenarnya yang sudah kau latih? Kenapa aku merasakan sebuah tekanan yang tak terlihat dan tak tertahankan, penekanan garis keturunan darimu? Cacing kecil, katakan padaku. Naga sejati. Junior ini, naga banjir memberi hormat kepada leluhur abadi naga sejati. Tuan Long, apa yang kau lakukan? Senior ini melatih warisan naga dewa jurus naga banjirku, hanyalah tingkat rendah teknik yang tidak ortodoks. Junior ini buta karena tidak mengenali kehebatanmu. Maafkan aku karena telah menyinggungmu. Aku bersedia mengikuti setiap perintahmu. Aku mohon angkatlah aku sebagai muridmu. Mengangkatmu sebagai murid bukan hal yang mustahil. Mengenai masalah hari ini, jika kau bisa memuaskanku, mungkin aku bisa memberimu kesempatan ini. Baik. Dasar bodoh yang buta, beraninya kau menyinggung senior naga sejati, dan bahkan berani mengincar nyonyaku. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri hari ini. Tuan Long, ampuni nyawaku Tuan Long. Aku membawamu ke sini untuk membantuku. Kenapa kau malah berbalik menyerangku sekarang? Bukankah aku sudah membantumu? Aku hanya tidak bisa menang. Hutang budi yang kumiliki padamu sudah terbayar, sedangkan untukmu yang bernafsu pada dan melecehkan nyonyaku, kita harus menyelesaikan perhitungan itu dengan benar. Tuan Long, ampuni aku, leluhur agung, tolong selamatkan aku. Aku salah. Kau cukup oportunis juga. Mohon angkat aku sebagai muridmu. Baiklah, aku beri kau kesempatan lapor ke restoran Baxian besok. Kau akan bertanggung jawab atas keselamatan Buju. Jika kinerjamu bagus, aku bisa mengajarimu beberapa jurus. Terima kasih, Guru. Keluar sana. Baik. Aku pergi sekarang juga. Aku tidak akan mengganggu Anda dan Nyonya. Orang ini. Ada apa? Saat kau melindungiku tadi, bukankah kau cukup dominan? Kenapa sekarang malah malu-malu? Tidak kok. Dasar nakal. Setiap saat kau selalu memberiku kejutan yang berbeda. Sebenarnya berapa banyak rahasia yang kau punya yang belum kau ceritakan padaku. Malam ini aku akan mengorek setiap rahasiamu satu persatu. Ayo pergi. Hei. Dasar nakal. Katakan sejujurnya. Sebenarnya berapa banyak lagi rahasia yang kau sembunyikan dariku? Buju,
Kau panggil aku apa tadi barusan? Bukankah tadi kau terus memanggilku istri dengan bangganya pula? Dan apalagi yang kau katakan? Bahwa kau akan memberiku pelajaran saat kita kembali. Hari ini kau sudah menyelamatkanku. Jadi kau boleh memberiku pelajaran apapun yang kau mau. Tidak, aku. Apakah kau tidak menyukaiku? Adik kecil, kau tidak jujur ya? Nona Zhu, jangan. Panggil aku kakak. Kakak. Begitu dong adikku yang baik. Kamu hari ini. Memanggilku kak membuatku terdengar sangat tua. Panggil aku kakak. Jangan disingkat. Kakak, ada apa denganmu hari ini? Dasar nakal lagi pula, ini semua salahmu sejak kamu membawa ikan grass carp premium yang luar biasa itu bahan-bahan lain di restoranku. Jadi terasa kurang enak. Itulah sebabnya aku harus berusaha mencari bahan-bahan lainnya. Aku tidak menyangka. Tapi untungnya ada kamu, kalau tidak aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana hari ini. Kakak, jangan khawatir soal ini. Aku sudah membeli beberapa benih. Aku akan menanam beberapa buah dan sayuran. Aku bisa memasoknya untukmu. Oh. Benarkah? Benar-benar bintang keberuntunganku. Karena kamu begitu baik padaku. Hadiah apa yang kamu inginkan? Kakak akan penuhi setiap keinginanmu. Teleponnya. Ada telepon dari rumah, pasti ada urusan mendesak. Aku pergi dulu ya. Kamu polos sekali, tapi aku mulai semakin menyukaimu. Kamu tidak akan bisa lepas dariku. Ayah sudah larut begini, kenapa belum tidur? Xiaotian, ini aku kakak ipar. Kakak ipar, kenapa kakak yang telepon di jam segini, ada apa? Xiaotian, besok ada pesta ulang tahun nenekku. Aku rindu padanya, tapi aku takut pulang sendirian. Bisakah kamu menemaniku? Kakak ipar, jangan menangis, cuma pulang kampung saja kok. Baiklah, aku mau. Xiaotian, terima kasih banyak ya. Ngomong-ngomong, ku dengar Zhao Guansheng sudah bebas dengan jaminan Zhao Guanyu juga. Bertingkah sangat mencurigakan hari ini. Aku khawatir mereka akan mencarimu. Kamu harus hati-hati. Kak, apa kita benar-benar akan membereskan Zhou Fengtian seperti ini? Apa ini akan berhasil? Zhou Fengtian membuat bisnisku hancur. Dan menjebloskanku ke penjara. Mana mungkin aku tidak balas dendam. Tapi... Tenang saja, aku sudah menyelidiki semuanya kali ini. Zhou Fengtian pasti akan mampus. Master Zhang, aku mengandalkanmu. Master, dulu semua berkat bimbinganmu, keluarga Zhao bisa berjaya seperti sekarang. Kali ini, untuk menghadapi Zhou Fengtian, aku butuh bantuanmu lagi. Bocah Zhou itu menghancurkan reputasiku. Aku pasti akan bertarung dengannya sampai mati. Tapi bocah itu memang punya kemampuan hebat. Kita harus waspada. Aku butuh setidaknya 1 hari lagi untuk memasang jebakan dengan benar. Kali ini, aku akan pastikan dia tidak akan pernah kembali. Bagus. Tapi bagaimana jika Zhou Fengtian tidak terpancing? Jangan khawatir, aku sudah menyuruh orang menyelidiki secara menyeluruh. Keempat wanita ini sangat dekat dengan Zhou Fengtian. Jika kita menangkap mereka, aku tidak percaya Zhou Fengtian tidak akan terpancing. Hahaha. Fengtian, semalam kamu tidak tidur nyenyak ya?
Tidak. Kenapa ada aroma parfum di tubuhmu? Kemarin kamu main-main dengan siapa? Itu tidak benar, jangan salah paham. Untungnya semalam aku cepat kabur, kalau tidak siluman betina itu pasti sudah mendapatkan maunya. Hidung wanita benar-benar menakutkan. Tunggu Jiahui, tunggu aku. Xiaotian. Jiahui. Nyo juga sudah kembali. Kakak ipar, apa kakak nggak senang lihat aku? Enggak, sama sekali enggak, tentu saja enggak. Jangan khawatir kakak ipar, aku nggak lupa janjiku padamu. Masih ada sedikit waktu. Aku ke ladang dulu ya, mau menabur benih. Oh, Baiklah kalau begitu aku tunggu di rumah ya, jangan telat siang nanti. oke. Ada apa? Aku sudah janji pada kakak ipar untuk menemaninya siang nanti untuk perayaan ulang tahun neneknya. Mungkin aku akan kembali sore nanti. Dia merayakan ulang tahun neneknya. Kenapa dia butuh kamu di sana? Dia sudah bertahun-tahun nggak pulang lagi pula. Ada banyak orang di desa, kenapa dia malah memilihmu? Feng Tian, apa ini bakal berhasil? Tanahmu ini benar-benar tandus. Kita sudah menanam sebanyak ini, apa bakal ada panen? Sekarang sudah beda. Dulu tanah keluargaku memang tandus, jadi kami harus mengelola kolam ikan, tapi sayuran yang ini pasti akan tumbuh sangat subur, bahkan mungkin hari ini sudah bertunas. Bagaimana kalau kita taruhan? Serius? Kamu nggak benar-benar mengira kalau kamu itu dewa. Awan. Hujan. Feng Tian, kamu. Gimana menurutmu aku baru belajar sedikit nih soal feng shui? Hebat kan? Dasar pamer. Feng Tian, orang tuaku bertani sepanjang tahun. Mereka capek banget. Kamu bisa nggak? Urusan keluargamu itu urusanku juga lagi pula. Kamu kan pacarku. Kamu cuma bisa ngomong sembarangan. Sana cari adik iparmu saja. Buat acara ulang tahunnya kita nggak boleh datang tangan kosong, harus siapin kado. Hari ini ulang tahunnya yang ke-90. Minum lagi yuk, iya. Nenek selamat ulang tahun. Rongzi, kamu sudah pulang sini. Biar nenek lihat apa kamu makin kurus sini. Nenek. Aku kangen nenek. Lin Rongzi, dasar pembawa sial, ngapain kamu balik ke sini? Aku balik buat acara nenek. Kamu nggak diterima di sini, pergi sekarang juga. Dasar pembawa sial. Melihatmu saja sudah bikin sial. Pertama kamu bikin ayahku meninggal. Terus kamu bikin saudaraku dan istrinya meninggal. Beberapa tahun lalu, akhirnya ada yang berani nikahin kamu, tapi pas hari pernikahan, bahkan sebelum kalian malam pertama, kamu bikin dia mati juga. Kan sudah ku bilang sebelumnya, jangan pulang apapun yang terjadi. Keluarga kita akhirnya mulai membaik belakangan ini. Tapi sekarang kamu malah muncul. Kamu itu pembawa sial. Apa kamu mau bunuh kita semua, hah? Aku. Pergi sana. Adik aku ini kakakmu. Aku tidak punya kakak sepertimu. Jika kau benar-benar peduli pada kami, maka menjauhlah dari kami. Kau mencelakai orang tuamu sampai mati. Apa suamimu saja tidak cukup? Kau masih ingin membawa kesialanmu ke rumah kami. Hari ini Adalah pesta ulang tahun ibuku. lebih baik kau pergi. Cukup. Sini. Xiaoji, abaikan mereka. Baguslah kau sudah kembali. Senang kau sudah kembali. Nenek ibu tidak bisa membiarkan si pembawa sial ini di rumah ini. Ibu, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-90. Ini adalah hari perayaan. Jika pembawa sial ini sampai menyebabkan semacam kecelakaan, bagaimana aku bisa menghadapi arwah ayah di surga? Benar sekali, Ibu, hari ini calon cucu menantumu akan datang. Dia adalah pemuda terbaik di seluruh kabupaten. Jangan biarkan si pembawa sial ini menakutinya. Bagaimana jika dia tidak mau menikahi putriku lagi?
Semuanya diam. Ini abad berapa? Bahkan aku pun tidak percaya takhayul kuno seperti itu. Ada apa dengan kalian semua? Ibu, fakta yang ada sudah jelas di depan mata. Kita tidak punya pilihan selain percaya. Apa hari ini ulang tahunmu atau ulang tahunku? Di rumah ini siapa sebenarnya yang berhak memutuskan? Ibu. Ibu yang berhak memutuskan. Xiaoji, baguslah kau sudah kembali. Senang kau kembali, nenek juga merindukanmu. Nenek aku membawakan hadiah untukmu. Lihatlah. Bagus, bagus. Nenek sangat menyukainya. Aduh. Maafkan aku hanya ingin nenek minum segelas air dulu. Nenek tidak apa-apa. Aku akan masuk dan mengambilkan obat nenek. Xiaoji, apa sakit? Kamu nggak apa-apa kan? Ayo masuk dan obati lukanya. Xiaoji, apa tanganmu masih sakit? Apa perlu ke rumah sakit? Nenek, aku nggak apa-apa kok. Selamat ulang tahun. Nenek, selamat ulang tahun. Bagus, bagus. Selamat ulang tahun, Bu. Bagus, bagus. Melihat kalian semua kembali membuat nenek sangat senang. Nenek berharap mulai sekarang kalian bisa hidup rukun dan saling membantu. Kita semua kan satu keluarga. Siapa juga yang sekeluarga sama dia? Nenek. Jauh-jauh dariku. Dasar pembawa sial, aku sudah tahu kepulanganmu hanya akan membawa masalah. Lin Rongzi, kamu sengaja melakukannya kan? Aku tidak sengaja. Cepat lap. Kamu tidak apa-apa. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Nak Xiaoji itu saudaramu, tega-teganya kamu memukulnya. Aku tidak punya saudara seperti dia. Lin Rongzi, hatimu sungguh jahat, putriku. Dia hanya tidak sengaja menumpahkan air ke tanganmu. Dan kamu malah perhitungan sekali untuk membalasnya. Kenapa dulu aku tidak sadar kalau kamu sehina ini? Apa kamu berani bersumpah kematian kakak laki-lakimu dan istrinya tidak ada hubungannya denganmu dan kematian suamimu juga sama sekali tidak ada hubungannya denganmu? Kamu bukan sekadar pembawa sial. Kamu memang terlahir jahat. Siapapun yang mendekatimu akan berakhir malang. Kamu jelas tahu pacarku akan datang hari ini, tapi kamu sengaja mempermalukanku. Gaun ini harganya jutaan. Aku memakainya khusus untuk hari ini. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Kalian semua. Nenek. Dasar pembawa sial, pergi dari sini sekarang juga. Kalau ibuku sampai kenapa-napa hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Xiaoji, pergilah. Di luar sana jaga dirimu baik-baik. Mulai sekarang jangan kembali lagi. Nenek. Pergilah sekarang. Nenek, tolong jaga diri baik-baik, Nenek. Semoga selalu sehat, cucumu ini akan datang menjengukmu lain hari. Pacarku sudah datang, kamu tidak boleh pergi sekarang. Aku tidak bisa membiarkan pacarku melihatmu. Kamu tetap di sini, tunggu sampai pacarku pergi, baru kamu boleh keluar. Sayang, kamu sudah datang. Ini orang tuaku, ini nenekku. Halo Bapak dan Ibu, halo Nenek. Halo. Di mana Xiaoji? Xiaoji apa? Bukan apa-apa, kamu salah dengar. Bu cucu, menantumu sudah datang. Kenapa bahas pembawa sial itu lagi? Bu, akhirnya kita dapat menantu kaya. Jangan biarkan kesialan Lin Rongzi merusak suasana ini. Oh, kalian ini aduh. Nenek, selamat ulang tahun. Bapak dan Ibu aku juga sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Kuharap kalian menyukainya. Bagus. Ini hadiah yang luar biasa. Berapa harganya? Tidak seberapa, cuma puluhan ribu yuan. Puluhan ribu? Wah, kamu sukses sekali. Benar sekali, kami selalu mendengar putri kami bilang. Kalau Lin muda ini sangat menjanjikan melihatmu hari ini, kamu benar-benar sesuai reputasimu. Tentu saja suamiku bekerja di grup Dingsheng baru kemarin. Dia dipromosikan menjadi ketua tim konstruksi. Grup Dingsheng. Itu perusahaan besar. Itu ada di kabupaten. Milik keluarga Chen.
Lin masih muda tapi sudah jadi ketua tim konstruksi. Kamu adalah pemuda paling luar biasa di kabupaten kita. Sebenarnya, dibandingkan dengan CEO baru grup itu, pencapaianku tidak ada apa-apanya. Dia secara pribadi diundang oleh Tuan Besar Chen dengan tawaran besar. Dia beberapa tahun lebih muda dariku. Dia pemuda yang paling luar biasa di kabupaten, atau bahkan seluruh kota pemuda paling luar biasa. Apa? Bahkan lebih muda darimu dan dia sudah jadi CEO. Iya. Dia dari desa mana? Apa kamu mengenalnya? Aku tahu tentang dia, tapi dia tidak mengenalku. Namanya Zhou Fengtian, dia dari Longmian. Dari mana asal gelandangan ini? Jangan menghalangi pintu kami. Oh, aku kesini untuk... Tuan Zhou, apa yang Anda lakukan di sini? Tuan Zhou, ada angin apa kemari? Tuan Zhou. Sayang dia adalah... Ini adalah Tuan Zhou Fengtian, presiden baru dari grup Dongsheng. Anda adalah... Halo, Tuan Zhou, saya dari grup ketua tim konstruksi yang baru. Panggil saja saya Xiaolin. Saya penasaran ada keperluan apa Anda kemari hari ini? Apakah untuk... Saya datang mewakili seseorang untuk merayakan ulang tahun Anda. Merayakan ulang tahun. Nenek, selamat ulang tahun. Terima kasih, Nak. Tuan Zhou, kehadiran Anda adalah sebuah kehormatan. Anda telah membuat rumah sederhana kami bersinar. Tuan Zhou, silakan masuklah, masuk. Sayang, kamu benar-benar mengejutkanku. Tak percaya kamu mengundang orang sehebat itu ke rumah kita. Aku merasa sangat bangga hari ini. Bukan aku yang mengundangnya. Dia presiden yang kedudukannya sangat tinggi, aku hanyalah ketua tim kecil. Biasanya, aku bahkan tidak punya hak untuk masuk ke kantornya, sama sekali. Kamu tidak mengundangnya. Lalu siapa kira-kira? Mungkinkah Tuan Zhou kemari demi aku? Mungkin saja, dia berpapasan denganku di suatu tempat, dan jatuh cinta pada kecantikanku pada pandangan pertama. Dalam 3 menit aku ingin informasi lengkap wanita ini. Baik. Tuan Zhou, siapa yang mengundang Anda hari ini? Apa yang terjadi di sini? Tidak kau namanya apa? Bukan apa-apa. Maaf atas kekacauannya, aku akan segera membereskannya. Ini milik Rongzi, rajutan tangan sweater yang dia buat selama 3 bulan. Di mana dia? Di mana dia? Rongzi. Tuan Zhou, bagaimana bisa Anda terlibat dengan pembawa sial ini? Pembawa sial? Siapa Rongzi? Kami tidak mengenalnya. Tuan Zhou, mungkinkah hari ini Anda tidak datang untukku? Untukmu? Siapa kamu? Jangan sentuh aku. Apa kamu tidak punya malu? Tuan Zhou, apa maksudnya ini? Anak muda. Apa Rongzi yang memintamu datang? Iya, Nenek, di mana dia? Dia. Kakakku sedang tidak enak badan. Dia sudah pulang duluan. Iya, benar sekali Xiaoji. Sudah lemah sejak kecil, berlebihan sekali. Dia pergi bahkan sebelum makan sesuap pun. Tuan Zhou, kenapa Anda mencarinya? Kamu apa hubunganmu dengannya? Apa Anda mempertanyakan urusanku? Saya tidak berani. Katakan di mana Rongzi, apa yang kalian lakukan padanya? Dia benar-benar sudah pulang duluan. Apa kalian pikir aku bodoh? Jika kalian tidak memberiku penjelasan hari ini, akan kuratakan rumah leluhur kalian dengan tanah. Kalau hari ini kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan menyuruh orang meratakan rumah leluhurmu. Aku akan menyuruh orang meratakan rumah leluhurmu. Apa maksudmu? Hanya karena kamu CEO besar, kamu pikir bisa sembarangan memukul orang? Pak Zhou, kenapa kamu memukul putriku? Lin Rongzi sudah pulang kami. Kami sudah memberitahumu, kenapa kamu masih memukul orang? Si pembawa sial itu, aku menyembunyikannya di tumpukan jerami. Aku benci dia. Aku tidak mau melihatnya sedetik pun lagi. Apa kamu sudah puas sekarang? Tumpukan jerami kamu. Kamu. Dia itu saudaramu. Beraninya kamu. Kenapa? Apa bagusnya si pembawa sial itu? Sampai kamu rela melakukan ini untuknya. Apa kurangnya aku dibanding dia? Apa hakmu bersikap kasar padaku?
kakak ipar. Xiaotian, bawa aku pergi. Aku tidak ingin kembali lagi ke sini. Xiaotian, bawa aku pergi bersamamu. Aku tidak mau kembali lagi ke sini. Maaf, aku datang terlambat. Cepat panggil ambulans, nenek sudah tidak kuat lagi. Nenek. Nenek. Bangunlah, jangan menakutiku, nenek. Kau pembawa sial, ini pasti gara-gara kau kembali. Sampai nenek jadi begini. Padahal dia selalu sehat. Kenapa tiba-tiba jatuh sakit begini? Ini semua salahmu. Xiaotian, kau mengerti pengobatan kan? Kumohon selamatkan nenek. Jangan menangis aku di sini. Nenek anak baik. Nenek tidak apa-apa. Ini salah nenek yang tidak berguna. Karena tidak bisa melindungimu. Cepat pergilah bersama Xiao Zhou dan jangan pernah kembali lagi. Nenek, jangan khawatir. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan Rongzi menderita sedikit pun. Waktunya kita pergi, tapi sebelum pergi, ada hutang yang harus dilunasi. Tuan Zhou. Pak Zhou, kami salah. Jangan panggil aku Pak Zhou. Memangnya kita sedekat itu? Rongzi adalah keluarga kalian, dan begini cara kalian memperlakukannya. Kalau kalian tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, aku tidak akan melepaskan masalah ini. Tian, sudahlah. Lupakan saja, mereka menindasmu sampai begini, bahkan menyembunyikanmu di tumpukan jerami. Aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Rongzi, siapa yang melakukan ini pada tanganmu? Tidak ada siapa-siapa. Bicaralah. Itu dia. Dia sengaja menuangkan air mendidih ke tanganku dan bahkan menginjak-injak sweater yang kubelikan untuk nenek. Apa aku menyuruhmu bangun? Kembali berlutut. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu melindungi Lin Rongzi seperti ini? Lin Rongzi, dasar pembawa sial, dasar brengsek. Aku lebih muda dan lebih cantik darimu. Kenapa kamu mendapatkan perhatian Pak Zhou? Pantas saja Rongzi takut pulang ke rumah, bahkan saat ingin merayakan ulang tahun nenek. Dia memintaku untuk ikut menemaninya dengan keluarga konyol seperti kalian. Keluarga ini tidak pantas dipertahankan. Shaolin. Pak Zhou. Bawakan hadiah yang sudah kusiapkan. Hadiah. Hadiahnya. Ini awalnya adalah giok kualitas terbaik yang kusiapkan untukmu, bernilai 200.000. Dan ini adalah Moutai Premium yang kusiapkan untukmu, bernilai 600.000. Dan yang satu ini, aku memesannya secara khusus, dibuat khusus untukmu, tas LV dengan ukiran namamu di atasnya, satu-satunya di dunia. Awalnya aku mengira kalian adalah keluarga Rongzi dan menyiapkan hadiah-hadiah ini dengan teliti untuk kalian. Tapi sekarang sepertinya kalian tidak pantas mendapatkannya. Sepertinya sekarang tidak perlu itu lagi. Nenek, selamat ulang tahun. Ini adalah sesuatu yang khusus aku racikan untuk nenek, sebuah pil obat. Ini bisa memperpanjang umur nenek. Terima kasih, Nak. Rongzi, bantu nenek minum obatnya. Oh, aku merasa sangat segar dan bersemangat. Rasanya seperti menjadi muda kembali. Nenek Xiaotian, terima kasih. Nenek, aku akan mengirim mobil untuk menjemput nenek besok ke desa Longmian. Setelah itu, kenapa nenek tidak tinggal bersama Rongzi saja? Bagus, bagus. Xiaolin, aku serahkan sisanya padamu. Sebelum aku datang menjemput nenek besok, tolong jaga beliau baik-baik untukku. Jangan khawatir, Tuan Zhou, saya pasti akan memperlakukan beliau seperti nenek saya sendiri. Ayo pergi. Sayang, apa yang terjadi hari ini hanya salah paham. Kamu harus bantu kami jelaskan semuanya pada Tuan Zhou. Iya, benar sekali Xiaolin. Kamulah yang paling mampu, kamu harus menyelamatkan kami.
Ini semua salah Lin Rongzi wanita sialan itu. Dialah yang menyabotase kami. Dia telah menyihir Tuan Zhou Xiaolin. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Pergi sana, apa kalian benar-benar mengira aku bodoh? Keluarga bodoh, beraninya kalian menyinggung Tuan Zhou dan istri Tuan Zhou, berkah yang begitu besar. Kalian sendiri yang merusaknya dan masih berani memohon padaku. Sayang. Tutup mulut kotormu itu, siapa yang kamu panggil sayang? Aku beri kalian waktu 3 detik untuk pergi dari sini. Di hadapan Tuan Zhou, aku memang tidak ada apa-apanya. Tapi untuk menghadapi orang-orang bodoh seperti kalian, aku punya banyak cara. Keluar. Xiao Tian, terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi hari ini. Kakak ipar, kita kan sudah akrab, tidak perlu sungkan padaku. Xiao Tian, jangan dengarkan omong kosong pamanku. Orang tuaku meninggal dunia karena pengemudi mabuk dalam kecelakaan mobil. Suamiku meninggal juga karena pamanku. Mereka hanya menginginkan uang dan memaksaku menikah dengan pria yang sekarat. Tapi di hari pernikahan penyakitnya kambuh. Dan dia tidak selamat. Kakak ipar, semua ini, kenapa aku tidak pernah mendengarmu menceritakan ini? Semua orang bilang aku pembawa sial. Bahwa aku mengutuk mereka semua sampai mati. Aku sudah muak, aku lebih baik jadi janda dan hidup sendirian daripada mendengarkan kata-kata kejam itu lagi. Xiao Tian, aku. Apa kamu pikir aku? Kamu bukan. Bahkan jika kamu benar-benar pembawa sial, aku tetap bisa melindungimu. Karena aku adalah titisan naga sejati. Kamu bicara sembarangan. Tapi, that's fake. Xiao Tian, mulai sekarang, bisakah kamu berhenti memanggilku kakak ipar? Lalu aku harus memanggilmu apa? Panggil saja. Seperti yang kamu lakukan hari ini. Panggil saja aku Rongzi. Wrong. Tuan, ada masalah, nyonya telah dibawa oleh preman. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan, 3 pria asing baru saja datang. Mereka secara khusus mencari nyonya, aku tidak waspada, dan mereka membiusku. Saat aku bangun, nyonya sudah tidak ada. Zhao Guanyu. Dialah dalang di balik semua ini. Zhao Guanyu. Dia yang melakukannya. Zhao Guanyu, kamu dalang di balik insiden di Menara Baxian. So, Feng Tian dan apa yang kemudian berlaku? Kita tidak tahu babi yang dikem penisirkan. Begitukah? Lalu kenapa tiba-tiba meneleponku? Apa ada masalah? Aku menelepon hanya untuk memberimu peringatan. Sore ini aku melihat seseorang membawa teman-teman wanitamu ke gunung dengan paksa. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan, sebaiknya kamu cepat. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Jangan sungkan, lagi pula kita semua sesama warga desa. Sebaiknya kamu bergegas. Jika kamu terlambat, aku sangat khawatir sesuatu akan terjadi. Sudah selesai. Sudah beres. Tuan Zhang, tolong periksa formasinya sekali lagi. Tenang saja kalian berdua, baru saja aku sudah dengan teliti memeriksanya kembali. Ini adalah formasi penyesat yang aku habiskan. Seluruh tenaga siang dan malam untuk menyusunnya, bahkan dewa pun tidak bisa meloloskan diri. Kali ini, kita akan pastikan bocah Zhou Fengtian itu tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Zhao Guansheng, berani sekali kau, beraninya kau menculikku. Apa kau tidak takut menghadapi kemarahan keluarga Chen? Kemarahan keluarga Chen. Sejak kau memecatku dan menjebloskanku ke penjara, semuanya dimulai dari sana, segala yang kumiliki hancur karenamu. Ai tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Ini semua berkat dirimu dan Zhou Fengtian. Jangan khawatir, setelah kami membereskan bocah tengik Zhou Fengtian itu, kami akan mengirimmu menyusulnya ke bawah sana. Saat-saat itu tiba, semua orang akan mengira kalian bertindak terlalu jauh. Dan mati diterkam binatang buas, tentu saja takkan ada yang mencurigai kami. Beraninya kalian menjebak saudaraku. Bahkan jika kalian semua bersatu, kalian bukan tandingan sebelah tangannya pun. Oh, benarkah? Di satu-satunya jalan mendaki gunung, aku sudah menempatkan lebih dari 30 orang. Jika Zhou Fengtian berani datang, bahkan sebelum dia melihatmu, dia akan dicincang sampai mati di bawah hujan pedang. Hahaha. Bagaimana situasinya?
Sudah lihat bocah itu belum? Halo. Jawab aku, apa kau jadi bisu halo? Tian, pergi dari sini, mereka sedang merencanakan sesuatu. Feng Tian, hati-hati, mereka sudah memasang jebakan. Berani juga kau, bocah kau benar-benar berani muncul. Zhou Fengtian, gara-gara kau, aku kehilangan segalanya. Hutang ini, hari ini aku akan membereskan perhitungan denganmu. Hanya melawan kalian bertiga yang bukan siapa-siapa. Kenapa aku tidak berani? 30 orang yang kau kirim bahkan tidak bisa menghambatku. Kau pikir aku takut padamu? Apa? Kau mengalahkan 30 orangku sendirian. Itu tidak mungkin. Hei, mana semua orang? Wah, Zhou, kau bocah, kau memang punya kemampuan. Tapi kau pikir kami tidak punya kartu as khusus untukmu? Aku sudah bersiap sepenuhnya. Trik apa lagi yang kau punya? Keluarkan saja. Baiklah, bocah berhenti berlagak sekarang juga. Bukankah kau merasa lemas di seluruh tubuh, pusing dan berkunang-kunang, dan anggota tubuhmu sudah tidak bisa digerakkan lagi? Tidak. Tidak mungkin aku menghabiskan seharian semalam penuh tepat di sini menyiapkan formasi penjerat jiwa ini untukmu. Bahkan jika dewa yang datang, mereka tidak akan bisa kabur. Bocah sepertimu tak peduli sehebat apapun kau. Mana mungkin kau baik-baik saja. Hahaha, Zhou Fengtian, bukannya tadi kamu berlagak hebat. Kenapa tiba-tiba jadi lemah begini? Tuan Zhang adalah ahli tingkat atas ahli feng shui di kabupaten ini. Formasi menyesatkan ini, hanya dia yang bisa memasangnya. Bocah kejutan yang kusiapkan untukmu ini kamu suka? Sialan. Ternyata kamu menjebakku. Menjebakmu. Biar ku beritahu ya, sejak zaman dahulu, hanya yang kuat yang berhak bicara. Dan kamu yang sekarang, bahkan tidak bisa berdiri, tapi masih berani melawan kami. Haha, formasi ini adalah keahlian Tuan Zhang. Tidak ada orang lain yang bisa mematahkannya. Zhou Fengtian, berhentilah meronta. Menyerah saja di hadapan formasi menyesatkan Tuan Zhang. Kamu bukan apa-apa. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu mau mengaku kalah sekarang dan mengakui kalau aku yang terbaik ahli feng shui di kabupaten ini. Lalu berlutut dan bersujud 3 kali dan panggil aku kakek 3 kali. Aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu kematian yang cepat. Bagaimana? Kalian berdua sudah gila ya? Bocah, cepatlah putuskan, kesabaranku mulai habis. Begitukah? Hei, Ken. Aku tadi cuma pura-pura saja. Kamu benar-benar mengira dirimu hebat. Kamu kok bisa nggak apa-apa? Memangnya aku harus kenapa? Jelas aku sudah. Cari posisi di atas angin. Taburkan bubuk pembius. Dan minum penawarnya lebih dulu. Dengan trik murahan begitu, kamu benar-benar berani mencobanya padaku. Kamu cuma pamer di depan ahlinya. Apa kamu nggak merasa malu sedikit pun? Dik, kamu nggak apa-apa kan? Kamu benar-benar bikin aku takut setengah mati. Tuan bodoh, kami khawatir sekali, tapi kamu malah main-main. Maaf, aku cuma agak keasikan. Mustahil. Kamu kena bubuk pembius, Tuan Zhang. Mana mungkin kamu nggak terpengaruh sama sekali? Zhou Fengtian, jangan coba-coba menggertak kami. Tadi kamu sudah melawan 30 orangku, dan sekarang kamu kena bius. Kamu pasti cuma sedang bertahan sekuat tenaga, benar kan? Benar. Untungnya aku sudah menyiapkan semuanya di sini, saudara-saudara, ayo maju. Semuanya. Dia sudah di ujung tanduk, bunuh dia. Hadiah 100.000 untuk masing-masing kalian. Tunggu. Bantu kami habisi Zhao Quansheng. Aku akan beri kalian masing-masing 200.000. Benar sekali, aku kasih kalian 300.000. Aku beri kalian 500.000. Kak, bahkan untuk hal sepele seperti ini, apa kau harus bersaing denganku? Aku kasih kalian 8 Diam kalian semua, mau pamer kekayaannya. Kalian pikir ini pelelangan? Nona Chen. Nona Ju. Apa yang kalian katakan tadi benar? Benar. Zhao, kami cuma mau uangnya, lihat. Persetan denganmu, kalian sudah ambil uangku. Tapi berani-beraninya tidak mau kerja. Percaya atau tidak, aku akan tembak kalian duluan. Kau bahkan punya pistol. Kenapa masih butuh kami untuk mengotori tangan?
Sudah jelas kan, orang ini takut ada yang tidak beres. Kalau terjadi sesuatu, dia bisa menjadikan kalian kambing hitam. Zhao Kao. Zhou Fengtian sok hebat sekali kau ya. Di gunung yang dalam ini, kau pikir aku tidak berani menembak? Zhao Guansheng, ada satu hal yang mungkin tidak kau mengerti. Di gunung yang dalam ini sebenarnya ini wilayah siapa? Anak-anakku. Seret orang-orang ini pergi. Aku akan beri kalian hadiah tambahan malam ini. Tian. Wrong. Jangan takut, aku ada di sini Feng Tian. Hewan-hewan buas tadi itu kenapa mereka semua patuh padamu? Mungkin karena aku memang seberkarisma itu. Kemampuan guru berada di luar jangkauan kita, manusia biasa untuk memahaminya. Bahkan jika suatu hari guru bilang, dia akan menaklukkan bulan, aku tidak akan terkejut sama sekali. Kita hanya hubungan guru dan murid. Jangan berpikir yang macam-macam, Feng Tian. Aku sudah memberitahu orang tuaku kalau kita sedang berkencan, mereka ingin bertemu denganmu. Apa? Oh, dasar gadis kecil ini, kamu terlalu berlebihan. Aku dan Feng Tian sudah melewati batas itu sejak lama kemarin. Dia terus-menerus memanggilku istrinya, rasanya manis sekali kan? Omong kosong, akulah yang paling dekat dengan guru saat guru mengajariku kemampuannya. Dia menyentuh semua yang seharusnya disentuh, dan bahkan yang tidak seharusnya di sekujur tubuhku. Buana Shinap melakukannya. Tian bilang dia suka wanita yang dewasa. Kalian semua masih jauh dari itu. Kakak ipar, kenapa kamu ikut campur juga? Feng Tian, katakan pada kami siapa yang kamu pilih. Halo, Wasilin kambuh lagi, nyawanya terancam nenek. Tunggu aku akan segera ke sana. Hei, tunggu.